warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita bersyukur dan berterima kasih kepada Sang Pencipta Allah. Nikmat Allah tidak pernah berhenti, selalu saja melimpah kepada kita dari makanan, minuman, pakaian, oksigen, air, dan apapun yang membuat roda kehidupan bisa berjalan. Dari pertama kita lahir sampai hari ini, dan terus saja rezeki itu akan ada sampai salah seorang di antara kita wafat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya rezeki itu akan mengejar seseorang sebagaimana ajal mengejarnya. Maka rezeki-rezeki Allah Subhanahu wa taala sudah dibagikan dan tinggal kita nikmati dan tugas kita adalah mensyukurinya. Dan Allah memudahkan kita bersyukur dengan dua susunan kata ini, alhamdulillah. Dan Allah maha benar dengan janjinya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentunya berharap agar Allah memberikan balasan yang sudah dijanjikan, karena satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas dengan 10 salam dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kalau mengucapkan salam kepada hamba-hambanya, artinya Allah akan memenuhi kebutuhannya, Allah akan ampuni dosa-dosanya, Allah akan berikan solusi dari permasalahan-permasalahan hidupnya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan bahasan bedah buku kita, 31 tuntunan hidup berkah dan panjang umur ala Nabi SAW, ditulis oleh Amir bin Muhammad al-Mudhari, dan kita sudah menyelesaikan pada pertemuan yang lalu poin ke-17, masalah sholat di Masjid Kuba. Dan sekarang kita akan masuk ke poin ke-18 dari 31 tuntunan itu, yaitu jadilah muadzin atau jawablah muadzin. Muadzin maksudnya tukang azan, orang yang mengerjakan atau melaksanakan azan. Kita dianjurkan menjadi muadzin, walaupun ini khusus bagi laki-laki, tapi yang keduanya, jadilah muadzin atau jawablah muadzin, ini masuk laki-laki dan perempuan. Muadzin memiliki banyak sekali keutamaan sebagaimana akan kita nanti paparkan dari buku kita ini. Berikut juga kita akan tambahkan beberapa hadis dari luar. Dan insya Allah kita juga yang tidak jadi muadzin tetap bisa mendapatkan pahala yang sama, tapi dengan syarat kita mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin tersebut. Jadi usahakan Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak-Bapak yang hadir online, karena di sini adalah ibu-ibu yang hadir, maka kita menyapa semuanya insya Allah, termasuk ibu-ibu yang online tentunya. Kalau Anda sedang mendengarkan azan, lagi di mobil misalnya, ada radio, atau memang kita mungkin belum mendengar radio, tapi sudah tahu waktu sholat masuk, usahakan diputar radionya, biar dengarin azan. Karena kalau kita mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, pahala kita bisa sama dengannya. Nanti akan kita jelaskan hadis-hadis berhubungan dengan masalah itu. Tapi yang jelas orang jadi muadzin ini punya keutamaan sangat besar. Di antara rincian ulama, kalau seandainya seseorang pergi sholat, tadi misalnya Bapak Ibu sholat duhur, kalau kita sholat sendiri dan kita sudah memenuhi syarat-syarat sholat itu dan rukun-rukunnya, insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah maha benar dengan janjinya, tidak ada yang luput, semuanya pasti akan diberikan. Karena Allah itu benar dengan janji-janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janji-janjinya. Orang yang sholat akan mendapatkan balasan pahala seperti yang dijanjikan. Tapi kalau kita ingin mendapatkan pahala ekstra, bisa. Caranya kita ajak orang lain sholat. Pernah saya bahasakan di kajian kita ini, kita marketingkan ibadah itu. Jadi daripada Bapak Ibu sholat sendirian, ajak orang lain. Ajak orang-orang terdekat saja. Kita ajak mereka, siapa tahu dari 100 orang di grup WA kita, atau di kontak kita, saya yakin itu ratusan jumlahnya setiap orang di antara kita di HP-nya. Misal 10 orang aja yang tiba-tiba ngah, oh iya ya, waktu sholat sudah masuk misalnya. Misalnya 10 menit sebelum azan zuhur Anda ingatkan misalnya. Atau Anda pasang pagi hari di statusnya jadwal sholat hari ini, contoh. Terus ada orang yang melihat itu, kemudian dia sholat. Maka kita dapat pahala sholat pada saat kita sholat. Kalau orang-orang itu sholat akan mendapatkan pahala masing-masing, tetapi karena kita yang mempromosikan ke mereka, kita yang mengingatkan, kita akan dapat pahala-pahala mereka.
Makin banyak orang yang mengikuti, maka makin banyak pahala yang kita bisa dapatkan. Imam yang mengimami sholat, dia akan panen semua pahala orang-orang yang sholat. Karena dia mengimami, kita wajib ikut. Gitu ya. Saya pernah bertemu dengan Dr. Yasir Ad-Dusari, hafizahullah, salah satu imam Masjid Haram. Waktu itu kami lagi haji dan beliau lowongkan waktu datang bertemu dengan jemaah, sempat beberapa waktu menegur sapa sebentar, kemudian beliau jalan gitu ya. Tapi salah satu pesan yang menarik, beliau mengatakan, saya akan memperjuangkan apa saja supaya saya tetap bisa bertahan jadi imam di masjid ini, karena pahala. Kalau satu orang sholat, di situ 100.000 pahalanya di Masjidil Haram. Kalau sendiri, kalau sholat berjamaah dikali 25 kali lipat, artinya 2,5 juta pahala. Imamnya akan panen semua pahala makmumnya. Berapa banyak jemaah yang sholat di Masjidil Haram. Nah orang kalau faham ini dia pasti akan jadikan itu sebagai targetnya. Kalau ibu-ibu tidak bisa jadi imam masjid, ibu harus bagaimana punya target, bisa punya andil di situ. Seperti misalnya ibu bangun masjid, sehingga ibu panen pahalanya juga. Karena imam dan semua musolat orang yang sholat, musolli di sana, ibu panen pahalanya. Bapak ibu panen pahalanya. Atau kita punya anak-anak yang kita cetak memang, atau cucu misalnya, untuk menjadi imam misalnya ya. Kita bangun masjid, walaupun dia pengusaha, tapi di waktu sholat dia jadi imam misalnya di masjid itu. Karena memang salah satu yang dicontohkan Nabi SAW, raja pun dan presiden itu harusnya menjadi imam di masjid jami' ya. Makanya Nabi SAW pada saat jadi imam, jadi raja di Madinah, beliau jadi imam. Selalu jadi imam sholat 5 waktu sholat di masjid beliau, dan itu tidak digantikan kecuali beliau sakit atau beliau keluar kota. Begitu juga dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu, itu mereka jadi imam. Dan itulah umumnya menjadi ya ketentuan atau kebiasaan yang diturun-temurunkan gitu ya. Kemudian muadzin akan panen pahala semuanya. Ya makmumnya, ya imamnya. Berarti muadzin lebih besar lagi pahalanya, gitu kan? Muadzin lebih besar lagi pahalanya. Makanya menjadi muadzin ini luar biasa gitu ya. Nah, kalau kita tidak bisa, maka kita harusnya punya andil. Misal, sebagai contoh, Bapak Ibu, ini sederhana ya. Lihat masjid-masjid dekat rumah Anda, coba biayai hidupnya muadzin itu. Dan imam. Misalnya kita penuhi sembakonya, ya. Kita bayarin listrik rumahnya, misal contoh. Baik itu imam ataupun muadzinnya. Tentu kalau kita bisa bangun masjidnya lebih bagus lagi. Sehingga kita panen terus pahalanya walaupun kita sudah meninggal. Tapi kalau lebih sederhana dari itu tidak bangun masjid, minimal Bapak Ibu punya andil di kehidupan si imam sama muadzinnya. Kebutuhan pokok dia, makannya, atau ada rezeki kita belikan motor, dipakai transportasi menuju ke masjid misalnya. Contoh, seperti kami di yayasan buat program motor dai misalnya. Nah itu manfaatnya besar sekali, karena saya lihat saya sendiri pribadi kalau jalan kemana-mana misalnya, sekali ngajar gini kita bisa sampaikan 10, 20, 30 hadis misalnya. 1 jam, 2 jam berbicara, sampaikan ceramah. Kalau kita siapin transportasi mereka, sehari 1 kali aja jadwal pengajiannya misalnya, itu maka sudah cukup berapa banyak kita bisa panen pahala selama transport itu dipakai contohnya. Atau yang lebih sederhana, kita tadi saya bilang tanggung misalnya listrik rumahnya, atau kontrakannya, ya, tadi makanannya, juga jangan lupa sejadah yang dipakai oleh imam, gitu kan, contohnya. Apalah, atau kita punya andil di masjid dekat rumah, kita perbaikin tempat wuduknya, kita siapin mungkin kalau ada tanah kosong untuk rumah imam atau ruang imam, dan seterusnya lah. Intinya kita usahakan punya andil. Karena andil kita pada diri seseorang yang aktif di jalan Allah, berarti kita punya andil pahala di situ. Ya, kita punya andil pahala. Siapa saja gitu ya. Atau anak-anaknya kita masukkan ke pesantren, kita beasiswakan, kita yang bayar gitu ya. Misalnya imam atau muadzin itu anaknya kita sekolahkan ke satu pesantren tahfidz Quran, kita yang biayai. Harapannya nanti dia melanjutkan estafet orang tuanya misalnya. Nah itu semua adalah ajang pahala dan partisipasi kita bersama mereka. Nah ini cara cerdas untuk meraih pahala ekstra di jenis ibadah yang sama yang sedang kita kerjakan. Kan kita bicara sholat misalnya. Tadi kita kerjakan pahala sholat, kita dapat pahala sholat. Tapi kita bisa dapat ekstra mengajak orang, kita bisa dapat ekstra membiayai imam dan muadzin.
Kita bisa dapat pahala ekstra dengan memiliki masjid misalnya. Nah, semua itu punya andil dalam pahala-pahala ini. Baik, saya akan bacakan dulu yang ditulis oleh penulis di halaman 49 ya. Di poin 18, jadilah muadzin atau jawablah muadzin. Anda dapat menambah kebajikan dengan menjadi muadzin atau Anda mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Beranjak dari para hadis Nabi SAW, titik-titik maksudnya ada hadis sebelumnya, cuma diambil saksi bahasan oleh penulis. Wal muadzinu yukfaru lahu bimaddi sautihi wa yusaddiquhu man sami'ahu min ratbin wa yabisin walahu mithlu ajri man shalla ma'ahu. Artinya muadzin itu orang-orang yang azan diampuni dosanya sepanjang suaranya. Jadi makin jauh suaranya terdengar, maka makin banyak dosanya yang dimaafkan. Ya, kalau di masa dulu orang terbatas karena tidak ada pengeras suara. Di masa sekarang masjid-masjid sudah bisa dengan pengeras suara. Kalau mungkin dulu tidak pakai mikrofon, kayak kita isi pengajian begini, paling maksimal yang dengar suara saya di lantai ini saja. Tetapi kalau dengan mikrofon bisa saja di lantai 2, lantai 1, semuanya bisa mendengarkan. Bahkan bisa dipasang speaker keluar misalnya, sehingga makin banyak orang yang dengar. Ya. Seperti azan Masjid Nabawi itu bisa terdengar sampai kilometer, bisa 6-7 kilometer. Ya, terdengar. Karena memang speakernya sangat bagus gitu ya. Itu contohnya. Intinya muadzin itu akan diampuni dosanya sepanjang suaranya terdengar. Ya Allahu alam bagaimana Allah kasih balasan bagi orang yang juga masuk di radio ya. Ada kan yang azan live ya, masuk di radio gitu ya. Saya juga tidak tahu bagaimana apakah memang kaset yang direkam lalu diputar juga sama. Muadzinnya juga masih mendapatkan pahala, kita tidak tahu. Tapi kita bersangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Intinya mereka panen pahala yang sangat banyak. Kemudian dikatakan, ia juga si muadzin dibenarkan oleh setiap yang mendengarkannya, baik yang basah maupun yang kering. Ini keutamaan yang kedua. Maksudnya nanti di hari kiamat, orang-orang yang mendengarkan suara azan itu akan memberikan kesaksian, memang benar orang ini pernah azan. Ya. Kita kenal, tidak kenal, tetap nanti kita bisa memberikan kesaksian. Dan di sini uniknya, Nabi bilang, semua yang basah, maksudnya yang bernyawa. Ya. Apakah manusia, jin, hewan, dan yang kering, benda-benda kering, batu, ya, yang dianggap kering. Itu semua bisa memberikan kesaksian buat dia hari kiamat. Ini saking besarnya keutamaannya. Dan kita tidak bisa hitung lagi berapa banyak butiran pasir, batu-batu, ya, benda-benda mati di sekitar situ ya, atau benda kering. Yang ketiga dikatakan, dan dia, muadzin juga mendapat seperti pahala orang yang sholat bersamanya. Baik yang ikut sholat bersama di masjid bersama dia, atau yang sholat di rumah, sholat di tempat kerjanya, tapi kena dengar azan dia, jadi akhirnya orang sholat, maka dia panen semua pahalanya. Nah, ini Allah punya cara menghitungnya. Karena untuk menghitung siapa saja yang dengar azan itu kan susah sekali. Tapi Allah punya cara, Allah pun menugaskan para malaikat yang akan melakukan perbuatan tersebut. Nah ini poin-poin penting yang bisa kita raih bagaimana keutamaan yang sangat besar didapatkan dari para muadzin. Tentu ini berarti menandakan juga kedudukan sholat itu sendiri. Karena azan untuk komandan sholat itu ya. Selanjutnya dikatakan, seandainya Anda berada di masjid yang di dalamnya terdapat 100 orang yang melaksanakan sholat. Sedangkan Anda muadzin atau menjawab seruan muadzin, maka Anda mendapatkan pahala 100 orang sholat. Di samping atau selain sholat yang Anda lakukan. Jadi ini besar sekali keutamaannya. Berarti kita akan panen pahala semua orang yang ikut sholat. Nah tadi saya sempat singgung di awal pembukaan judul kita. Kalau kita nggak jadi muadzin, karena ibu-ibu nggak mungkin jadi muadzin. Nggak ada muadzin kecuali laki-laki dalam syariat Allah. Gitu ya. Perempuan tidak azan. Tetapi ibu bisa punya andil dengan cara menjawab dan mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Secara pribadi. Kan sunnahnya gitu kan. Kalau kita dengar azan, ya kita menjawab seperti apa yang diucapkan. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Ini tidak disebutkan di buku kita. Ya, kalau kalian mendengarkan muadzin, maka atau dengarkan azan, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin.
Jadi, kecuali dalam riwayat lain, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kalian mengatakan la haula wala quwata illa billah. Kemudian bacalah salawat kepadaku, karena siapa yang membaca salawat padaku, maka satu kali Allah akan balas dengan 10 salam, dan mintalah al-wasilah untukku, karena siapa yang minta al-wasilah untukku, yang biasa kita baca ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, itu istana termewah di surga, nanti cuma untuk satu orang saja. Kata Nabi SAW, mintalah wasilah untukku, karena siapa yang minta wasilah untukku, dia akan mendapatkan syafaatku. Ya. Nah, dengarkan sekarang hadisnya. Kalau kita juga yang tidak azan bisa dapat pahala seperti muadzin yang sedang kita dengar itu, ya, walaupun kita tidak azan. Dia dapat pahala berapa? Kita dapat pahala yang sama. Nah, tapi syaratnya kita ikutin. Kalau ibu dan bapak paham ini, berarti kita tidak harus menjawab satu orang muadzin. Sebagai contoh, masjid dekat rumah sedang azan, kita ikutin nih. Sudah selesai, kita sudah baca doa habis azan, ternyata masjid sebelah sana masih azan. Jawab aja lagi. Di sana masih ada. Jawab aja lagi. Makin banyak makin bagus. Ya. Kan biasa orang ya, sudahlah saya sudah jawab azan ini. Padahal azan sana masih ada. Bisa saja dia ulangi lagi. Ya. Ini contoh. Sebagai contoh misalnya ada sebuah hadis kata Nabi SAW. Siapa yang mengucapkan pada saat muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia bilang juga wa ana asyhadu. Kan muadzin bilang, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan berhak disembah kecuali Allah. Atau pada saat potongan, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya bersaksi bahwa saya Muhammad adalah utusan Allah. Kalau Bapak Ibu bilang, wa ana asyhadu, dan saya pun bersaksi. Ditambah dengan wa ana ya, wa ana asyhadu, lanjut, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan diampuni dosanya yang lalu. Tapi setiap kali muadzin ucapin syahadat ini ya. Kalau tidak keburu, bisa dibaca yang penting muadzin belum selesai dari azannya. Ini contohnya. Ini hadisnya, kalau Bapak Ibu yang pegang bukunya di halaman 50. Dari Abdullah bin Amr, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah, innal muadzinina yafdulunana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul kama yaqulun, fa idza intahaita fasal tu'tah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa seorang mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya para muadzin melebihi kami. Saya mendahului kami pahala. Karena enak dia azan, hitungan 5 menit, maksimal 10 menit azan, udah. Mereka panen pahala kita semua. Itu lebih banyak dong pahalanya. Maka kata Nabi SAW, kalau mau sama, katakanlah sebagaimana yang mereka ucapkan. Ikuti azan itu. Jika selesai azan, maka mohonlah berdoa. Karena kita tahu doa antara azan iqamah mustajab. Niscaya permohonanmu akan dikabulkan, yakni Allah akan menerima doamu. Ya. Tentu di sini penulis hanya mengangkat kurang lebih 3 atau 2 buah hadis ya. Seperti biasa karena buku ini ringkas, maka kita akan kuatkan dengan riwayat-riwayat sebelumnya. Baik, bermula daripada asal muasalnya azan dulu. Ini tambahan, di buku kita tidak ada. Di masa Nabi SAW setelah hijrah ke Madinah, waktu di Mekah belum ada azan. Setelah Isra Mi'raj belum ada azan. Jumlah muslimin masih sangat sedikit. Dan awal disyariatkan sholat setelah Isra Mi'raj itu sholat itu semua 2-2 rakaat. Sholat itu semuanya 2-2 rakaat. Ya. Jadi subuh 2, duhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2. Nanti setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Artinya 3 tahun setelah Nabi SAW Isra Mi'raj. Karena Isra Mi'raj itu terjadi tahun 11 dari masa kenabian. Nabi kan 13 tahun berdakwah di Mekah. Itu baru ada pengubahan jumlah rakaat. Subuh tetap bertahan, duhur, asar, isya ditambah 2-2 rakaat, maghrib ditambah 1 rakaat. Baru berubah itu di fase Madinah. Dan baru pada saat itu disyariatkan azan. Nah, awal mulanya waktu mau disyariatkan azan itu, Nabi SAW melihat sudah makin banyak muslimin. Butuh satu panggilan buat mereka ngumpul, supaya mereka tahu waktu sholat. Maka Nabi suruh, ayo carilah sesuatu kepada para sahabat yang bisa menjadi sumber panggilan orang sholat. Maka ada sahabat yang sempat berpikir mau beli trompet yang biasa dipakai oleh orang Yahudi untuk ibadah mereka.
Yahudi itu kalau mau ibadah mereka pakai trompet. Makanya kita biasa di tahun baru tuh dilarang oleh ulama jangan tiup-tiup trompet karena itu menyerupai mereka, gitu kan. Nah, kemudian ada juga yang berpikir beli lonceng seperti Nasrani. Mereka pakai lonceng gitu ya. Jadi begitulah sahabat mencari apa nih kira-kira yang bisa kita jadikan sebagai simbol kita. Subhanallah, ada satu sahabat bernama Abdullah, beliau tidur siang. Di siang hari tidur, atau di waktu itu tidur lah intinya. Siang atau malam saya tidak ingat, tapi yang jelas beliau tertidur dan mimpi. Dalam mimpinya dia lihat ada seseorang membawa lonceng. Lalu dia bilang, mau nggak kamu jual lonceng kamu itu? Lalu kata orang tersebut, untuk apa lonceng ini? Si Abdullah ini dalam mimpi kan mimpi dia nggak bisa ngatur ya. Berucap dengan sendirinya. Maka dia bilang, untuk memanggil waktu sholat kami. Kata Abdullah. Maka kata orang tersebut, mau nggak saya tunjukkan kamu yang lebih baik daripada lonceng ini? Maka diajarkanlah Abdullah dalam mimpi tersebut oleh orang itu azan yang kita tahu sekarang. Dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah gitu ya. Setelah itu dia terbangun. Tentu yang datang menyampaikan ini malaikat ya, dalam mimpinya. Kemudian dia pun datang lalu menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah begini kejadiannya. Maka kata Nabi SAW, mimpi yang baik, ajarkan kepada Bilal, karena Bilal lebih bagus suaranya dari kamu. Dari sini keluar sebuah hukum, lafaz azan sudah ditentukan sesuai dengan mimpi Abdullah ini, dan berarti Abdullah ini panen pahala, karena dia penyebabnya gitu ya. Dan Umar bin Khattab mengatakan pada saat mendengarkan penyampaian itu, saya pun bermimpi yang sama, tapi Abdullah lebih dulu menyampaikan. Gitu kan. Dan juga pelajaran lain dari hadits ini, kalau jadi muadzin harus yang paling bagus suaranya. Bukan berarti azan itu punya keutamaan, lalu semua orang azan walaupun suaranya nggak bagus gitu ya. Karena orang manggil orang sholat. Ada sebagian muadzin itu kita kalau dengar suaranya kita jadi tertarik segera mau sholat karena indahnya suaranya. Nah itu yang disuruh untuk azan gitu ya. Makanya Nabi bilang, padahal yang mimpi Abdullah, yang Nabi suruh azan Bilal. Kenapa? Nabi bilang, karena suara Bilal lebih bagus. Memang suara Bilal sangat indah. Radhiyallahu anhu ajma'in. Intinya seperti itu. Nah ini awal sejarah daripada azan itu. Ya. Nah setelah itu berjalanlah azan itu dikumandangkan oleh Bilal. Radhiyallahu anhu. Ya. Dan Nabi SAW punya beberapa orang muazzin. Di antaranya Ibnu Ummul Maktum. Seorang sahabat yang buta, juga suaranya indah. Itu jadi muazzin juga Nabi. Nah semua sholat itu azannya sekali kecuali subuh. Kecuali subuh. Kalau ikuti sunnah Nabi yang benar Bapak Ibu sekalian, azan subuh itu 2 kali. Azan yang pertama itu kurang lebih ukuran 50 ayat Al-Quran. Ya, kalau Bapak Ibu pergi umroh atau haji, itu pasti di Madinah itu dan Mekah 2 kali azan. Makanya saya selalu ingatkan jemaah kami kalau berangkat. Jangan kaget, karena kalau tidak disampaikan mereka banyak yang nggak tahu. Ada banyak jemaah pergi ke masjid, Nabawi atau Masjid Haram, masih azan pertama. Mereka sudah sholat qabliyah subuh, padahal belum azan. Belum azan subuh, itu masih azan pertama. Azan pertama ini kata sebagian ulama, di antara hikmahnya, itu adalah orang yang belum bangun sahur, bisa bangun sahur. Orang yang belum sholat tahajud, bisa bangun tahajud. Ya, karena lumayan, bisa setengah jam sampai 40 menit kalau kita sekarang jarak antara azan pertama sama azan kedua. Perbedaannya, kalau azan pertama tidak ada as-salatu khairu minan naum. Azan kedua ada as-salatu khairu minan naum, yang berarti sudah masuk waktu subuh. Salat lebih baik daripada tidur. Nah itu bedanya. Kalau di Indonesia memang belum kita terapkan sunnah ini, tapi nanti satu waktu Bapak Ibu insya Allah saya doakan semuanya bisa bolak-balik ya, menjalankan umroh dan haji, Mekah dan Madinah. Jadi diingat saja itu. Disampaikan juga kepada kerabat yang kebetulan mungkin mau berangkat umroh. Sekarang kan lagi musim umroh. Nanti saya dengar di pengajian, karena saya juga mau dapat pahalanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sampaikan. Jadi bilang, kalau di Madinah sama Madinah itu 2 kali azan subuh loh. Ya, diinfokan ke mereka. Azan pertama itu biasanya 30 antara 30 sampai 40 menit sebelum azan kedua. Bedanya, azan pertama tidak ada as-salatu khairu minan naum, azan kedua ada as-salatu khairu minan naumnya. Artinya setelah azan pertama masih bisa bertahajud. Masih boleh tahajud ya. Orang yang mau puasa masih bisa makan. Sampai nanti azan yang kedua. Nah itulah fungsi daripada 2 muadzin Nabi, Ibnu Ummul Maktum dan juga Bilal radhiyallahu anhum ajma'in. Lafaz azan tentunya tidak berubah-berubah, tetap dari seperti awal gitu ya.
Dan ini adalah kemuliaan tentunya bagi kita karena kita mengumandangkan tauhid dan mengulangi kembali syahadat kita. Ya, mengulangi kembali syahadat kita dan mengajak kepada sholat dan juga kemenangan. Nah, seperti itu kurang lebih isinya azan itu. Baik, saya akan masuk menjelaskan keutamaan lain yang tidak disebutkan di buku kita tentang azan dan juga tentunya jadi muadzin. Hadits yang pertama riwayat Bukhari Muslim yang kami ingin sampaikan dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lo ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu, walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaihi, walau ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi la'atauhuma walau habwa." Kata Nabi Muhammad SAW, seandainya orang-orang itu Muslim, ya, mengetahui pahala yang disembunyikan atau disiapkan atau terkandung pada azan dan saf pertama. Di sini yang dimaksud dengan mengetahui pahala yang terkandung atau tersimpan atau disediakan di azan, yang pertama jadi muadzin, yang kedua jawab azannya, yang ketiga segera sholat, gitu ya, menjawab azan tersebut, ya, mengucapkan. Jadi yang pertama itu menjawab azannya, jadi muazzinnya, kemudian kita menjawab azannya dengan lafaz, yang ketiga segera mengerjakan sholatnya. Nah, tiga hal itu masuk dalam penjelasan seandainya orang-orang mengetahui pahala yang dijanjikan pada azan. Sekali lagi ya, baik jadi muazzinnya atau kita mengucapkan tadi seperti diucapkan muazzin, atau kita segera mengerjakan sholatnya karena azan itu. Dan juga saf pertama, ini bagi laki-laki secara khusus ya, kalau mereka ke masjid jangan di saf belakang. Ibu-ibu ingatkan suaminya, anak laki-lakinya, saudaranya selalu di saf depan itu saf yang paling mulia. Kemudian mereka tidak mungkin atau tidak dapat mengeraih itu kecuali dengan mengadakan undian atasnya, maka niscaya mereka akan saling mengundi. Jadi kalau untuk jadi muadzin atau jawab azan, ucapan muadzin atau segera mengerjakan sholat itu tidak bisa didapatkan kecuali orang berundi, bertanding satu sama lain, maka mereka akan bertanding karena besarnya pahala yang disiapkan di situ. Seandainya mereka mengetahui pahala yang tersimpan pada segera berangkat untuk mengerjakan sholat di awal waktu, begitu azan mereka sudah siap di tempat sholatnya, niscaya mereka akan berlomba-lomba kepadanya. Dan selanjutnya, seandainya mereka mengetahui pahala yang tersimpan pada sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan menghadirinya walaupun harus merangkak. Karena dua waktu ini, waktu yang paling berat orang kerjakan. Isya dan subuh, waktu tidur. Ya, waktu tidur orang kadang-kadang ngantuk biasa itu isya, dan begitu juga subuh. Untuk bangun, mengerjakan sementara orang masih menikmati tempat tidurnya, maka ini adalah ujian. Makanya pahalanya lebih besar ya. Dan kalau mereka tidak bisa mengerjakan itu kecuali merangkak, dalam keadaan mengantuk pun, susah pun, mereka tetap akan melakukan merangkak kalau tahu dan diperlihatkan besarnya pahala itu. Tentu ada hikmah, kenapa tidak diberitahukan jumlah pahalanya, supaya kita tidak membanding-bandingkan. Dan kita terus saja berusaha mengejar semampu kita. Hadits kedua, hadits yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Imam Malik serta Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Abdurrahman bin As-Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, anna Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala lahu inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah. فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah ini pernah bertemu dengan seorang sahabat lain namanya Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri berkata kepada Abdullah, "Aku melihat kamu suka sekali mengembala domba dan tinggal di daerah pedalaman, di padang pasir. Ada orang memang jiwanya suka dengan kehidupan badui, ya, berkemah di padang pasir, menyendiri gitu ya.
Maka kata Abu Sa'id Khudri, jika kamu bersama dengan gembalaan dombamu dan berada di wilayah pedalamanmu itu, lalu kamu mengumandangkan azan untuk sholat, maka keraskan suaramu semampumu. Karena gemah suara muazzin tidaklah didengar oleh jin atau manusia atau sesuatu apapun, benda mati pun, kecuali ia akan memberikan kesaksian untuknya pada hari kiamat. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku mendengarkan itu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Ibnu Majah ditambahkan wala hajarun wala syajarun illa syahida lahu. Bahkan tidak ada batu ataupun pohon kecuali pasti akan bersaksi juga untuknya pada hari kiamat. Berarti ini luar biasa karena semua akan jadi saksi untuknya hari kiamat. Dia kenal atau tidak kenal. Tetap Allah akan datangkan hari kiamat untuk memberikan kesaksian kepadanya. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Khuzaimah menukil, masih sejalan dengan riwayat yang tadi kita bacakan, ya, lafadznya dikatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yasma'u sautahu syajarun, wala madarun, wala hajarun, wala jinnun, wala insun illa syahida lahu. Tidaklah suara muadzin didengar oleh pohon, lumpur atau tanah liat, ya, batu-batuan, jin, ataupun manusia, kecuali pasti bersaksi untuknya. Jadi pahalanya sangat besar. Ingat, posisi kita bisa sama dengan muadzin dengan cara tadi, kita dukung muadzinnya, ucapkan yang sama. Mau lebih jauh, biayai hidupnya. Kejar muadzin banyak. Umumnya muadzin itu tidak mampu, subhanallah. Ya, umumnya. Berarti Allah kasih kesempatan kita untuk meraih itu. Bisa biayai satu muadzin, alhamdulillah. Kalau bisa 10, 10. Bisa 100, 100. Kenapa tidak? Kalau perlu semua muadzin di wilayah kita yang biayai, kasih beras lah. Misalnya 1 bulan. Ya. Saya berapa sih kebutuhan dia dengan istri sama anaknya? 10 kilo per bulan. Ya udah. Ibu bapak siapin untuk 10 muadzin. Berarti 100 kilo per bulan. Tidak seberapa. Ya. 10 kilo berapa harga berasnya? Apalagi mereka bukan biasa makan beras yang kualitasnya terlalu bagus, yang sangat mahal. Mereka dikasih yang sedang-sedang saja mereka juga terima. Gitu kan. Karena memang keadaan tidak mampu. Berarti ada hikmah di situ ya. Karena biasanya orang kalau kaya raya tidak mau jadi muadzin. Jarang gitu ya. Mereka sibuk dengan bisnisnya segala macam. Maka ini peluang besar bagi kita untuk bisa meraih bersama mereka. Karena nanti mereka akan dapat kesaksian hari kiamat. Kita juga ikut-ikutan. Hanya karena dukung itu. Ini bisa kita tarik kepada hal semua Bu ya. Bapak Ibu sekalian kayak misalnya ada guru penghafal Quran. Itu kesempatan itu. Jangan cuma datang ngajar Bapak Ibu di rumah tahsin, ya sudahlah yang penting sudah bayar uang dia 2 juta, 3 juta, 4 juta per bulan ngajar saya. Siapin transportasinya, bayarkan listrik rumahnya, beasiswakan anaknya masuk pesantren. Banyak, di satu orang itu banyak sekali peluang pahala kita bisa dapatkan. Yang penting orang itu berada di jalan Allah, kita libatkan diri kita situ. Karena kita belum tentu kerjakan seperti dia. Mungkin kita belum bisa hafal Quran seperti dia, kita nggak bisa jadi muadzin seperti dia, kita nggak jadi imam seperti dia, kita nggak bisa jadi dai seperti dia. Banyak sekali. Nah jangan sia-siakan. Nah, kebetulan Allah amanahkan harta di pundak kita, maksimalkan. Harta semua yang kita gunakan seperti ini, itulah harta sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang akan terus bersama kita sampai hari kiamat. Karena yang kita sedekahkan di jalan Allah, itu akan bersama kita nanti. Ada seorang pengusaha di salah satu wilayah di Timur Tengah, pernah dia bisnis berkembang pesat dia sama teman-temannya, tapi dia tidak punya tabungan sedikit. Teman-temannya semua sukses tapi punya tabungan banyak. Mereka teman-temannya pernah makan malam sama-sama lalu ngobrol. Bilang gini, kamu nggak sayang sama harta kamu ya? Kamu baju usahanya tapi nggak ada uang simpanan nggak kayak kami. Kami punya banyak simpanan emas, koleksi barang-barang mahal segala macam. Kau tidak sayang hartamu. Maka kata orang ini, dia jawab dengan sangat cerdas. Dia mengatakan, sebenarnya yang tidak sayang harta itu adalah kalian. Kalau saya sangat sayang dengan harta saya. Sampai saya bawa harta saya ke sana. Paham nggak? Saya sedekain sebenarnya saya sedang bawa ke akhirat. Kalian cuma tumpuk di sini. Kalau meninggal akan dipakai oleh ahli waris. Selesai. Kalau uang yang saya keluarin sekarang ini saya sedekahkan. Saya bawa ke timbangan amal saya. Saya bawa ke akhirat. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Harta sebenarnya adalah harta kalian yang kalian infakkan semasa hidup kalian. Kalau yang kalian makan, minum, beli pakaian, itu semua harta yang habis. Kita pakai habis gitu kan.
Maka tentu bisa kita punya kebutuhan kita, tapi jangan lupa poin-poin seperti ini. Jadi banyak peluang yang bisa kita raih pahala hanya dengan orang di sekitar kita. Lihat orang-orang miskin, Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda mau yang level paling rendah, ya udah Anda tidak tolak, kasih dia. Orang miskin di lampu merah, kasih. Jangan lewat masih negosiasi sama syaitan. Kayaknya masih muda, kayaknya masih kuat. Intinya Anda pelit. Anda nggak mau kasih. Negosiasi sama syaitan. Orang lagi butuh, mau makan. Bukankah orang muda juga ditolak kerja? Banyak orang muda nggak diterima kerja, walaupun masih sehat. Jadi jangan Anda mencarikan alasan orang itu sendiri, Anda belum tanya, Anda yang buat alasannya. Itu bisa saja jadi pembantu rumah tangga. Dari mana? Atau mungkin sudah melamar pembantu rumah tangga tidak diterima. Bisa sih. Orang sarjana aja banyak ditolak kerja, gitu kan? Jadi bukan itu saatnya. Saatnya orang minta kasih. Mau orang itu mampu tidak mampu, kata Nabi SAW, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kan begitu. Mau lebih, itu level terendah ya, kasih. Berapapun yang kita mampu. Mau level lebih bagus, cari tahu orang itu. Mungkin Anda suruh supir Anda suruh siapa, staf Anda datang. Di sana itu ada tadi orang, ibu-ibu duduk di pinggir jalan. Sepertinya dia hampir mungkin tiap hari di situ, datang, cari tahu di mana tinggalnya. Mungkin ibu bisa biayai dia, mungkin anaknya lagi sakit, mungkin rumahnya rusak, kita bisa perbaiki. Kan banyak yang bisa kita masuk ke zona orang itu ya. Seperti kami di yayasan, kami buatin program, orang-orang yang ditemuin di jalan itu, saya bilang sama tim yayasan, cari tahu. Bukan hanya sekedar kasih uang di saat itu selesai. Cari tahu di mana orang ini tinggal. Ambil anak-anaknya, masukkan di pesantren. Ibu-ibunya kita buatin keterampilan. Sekarang kita buat ada kursus menjahit gratis. Ibu-ibu itu kita bawa kursus gratis. Nanti setelah selesai, kita kalau ada kelebihan uang di yayasan, belikan mesin jahit mereka supaya mandiri, nggak minta-minta lagi. Kalau laki-laki kita bukain sekarang barbershop untuk belajar cukur rambut. Itu sudah berjalan, alhamdulillah. Jadi ada sesuatu yang lebih besar yang bisa kita dapat. Hanya kan berhenti mengemis, punya income. Kita tidak tahu satu waktu dia menjadi orang yang mampu, Allahu a'lam. Yang penting dia sudah tidak mengemis. Kita juga bantu program pemerintah mengentaskan kemiskinan sebenarnya kan gitu. Itu contoh-contohnya. Jadi banyak yang kita bisa raih dari seseorang yang sebenarnya berada di jalan Allah itu. Ya, seperti itu poinnya. Baik, dari hadits ini kita bisa ambil banyak sekali pelajaran. Yang pertama bahwasanya pentingnya seseorang menyampaikan apa yang dia ketahui tentang keutamaan sebuah ibadah. Jadi Bapak Ibu kalau sudah tahu begini jangan tinggal diam gitu kan. Disampaikan kepada suami, kepada anak-anak, kepada ponakan. Mungkin ibu yang hadir di sini bisa tulis satu kesimpulan dari atau yang dari buku kita saja tadi misalnya. Terus di-share di grup keluarga. Mungkin ada yang baca. Kita berharap anggaplah tidak semua nerima, tapi ada yang baca, ada yang faham. Alhamdulillah, itu sangat bagus gitu ya. Contohnya. Jadi kita sebarkan. Di sini Abu Sa'id Al-Khudri menasehati seseorang yang bernama Abdullah. Sebenarnya Abdullah tidak bertanya. Tapi dia bilang, Abdullah sepertinya saya lihat kamu ini suka sekali mengembala kambing. Orang kalau kambing itu Bapak Ibu sekalian ke gurun-gurun, ke bukit-bukit, jauh dari orang. Kalau kau ke sana, tinggal di pedalamanmu juga, kalau azan kerasin suaramu. Saya dengar sendiri dari Nabi loh ini. Bahwasanya tidak ada yang mendengar suara muadzin, jin, manusia, pohon, batu, semuanya kecuali jadi saksi pada hari kiamat. Di sini kan Abdullah tidak nanya, tapi Abu Sa'id Al-Khudri mencuri tanda kutip kesempatan, meraih kesempatan dengan ini mumpung nih orang ini saya ketemu, nasihatin. Gak ada ruginya untuk nasihatin orang tutup auratnya, untuk nasihatin orang sholat, ya. Saya sudah sering ingatkan, maaf asisten rumah tangga di rumah, berikan mukena yang bagus, sejadah yang bagus, tempat tidurnya yang layak, niatkan karena Allah itu pahala. Kasihkan Al-Quran, biar dia biasa baca, dengarin ceramah mungkin di kamarnya. Ada manfaat yang bisa kita kasih. Ada orang subhanallah mungkin sudah 3 tahun, 4 tahun pembantu sama dia, nggak pernah dipeduli masalah sholatnya. Yang penting hak dia dikasih, dia nggak pernah peduli cari pahala dari orang tersebut. Ini sayang sekali. Ya. Ini contohnya. Pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang peduli dengan azan. Kalau laki-laki walaupun sendirian tetap azan. Walaupun sendirian tetap azan. Ada kelebihan Bapak Ibu sekalian, kalau orang hidup terpencil di padang pasir, tidak ada orang-orang, dia sendiri, tapi tetap dia azan dan dia sholat, itu pahalanya 50 kali lipat. Pahala sholatnya.
Kita kan kalau sholat sendiri 1, kalau sholat berjamaah 25. Kalau orang di pedalaman, di gunung-gunung tidak ada orang, tapi tetap dia sholat itu 50 kali lipat. Karena dianggap dia sendirian, bisa saja dia tidak sholat, tapi dia tetap mau jaga keimanannya itu luar biasa. Apalagi bisa setiap saat diserang oleh binatang-binatang buas, tapi tetap dia sholat itu punya keutamaan tersendiri. Hadis selanjutnya disebutkan juga dengan sanad yang sahih. Diriwayatkan oleh Ahmad dan juga An-Nasai. Hadis ini kalau dari An-Nasai sama Ahmad dinyatakan hadisnya hasan. Tetapi oleh Syekh Albani disahihkan setelah ditelusuri riwayat-riwayatnya. Dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Inna Allah malaikatu yusalluna ala saffil muqaddam wal mu'adzinu yukfaru lahu mada sawti wa yusaddikuhu man sami'ahu min ratbin wa yabisin wa lahu mithla ajri man salla ma'ahu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berdiri di saf paling depan sholat. Maksudnya Allah mengampuni dosanya, Allah menerima hajatnya, dan muadzin itu akan diampuni sejauh jangkauan suaranya. Yang mendengarnya, baik yang basah maupun kering, akan selalu memberikan kesaksian untuknya, dan dia akan mendapatkan pahala semua orang yang sholat disebabkan karena kumandan azannya. Kemudian hadis yang lain juga dengan sanad sahih riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana Nabi SAW bersabda, Al-imamu dhamin wal muadzinu mu'taman. Allahumma arsyidil a'immata wakfir lil muadzinin. Imam itu adalah penjamin, maksudnya penjamin para makmum. Makanya imam itu harus betul-betul menjaga kehusyuan sholatnya, ya, dia harus menjaga kesempurnaan sholatnya karena dia adalah penjamin makmum-makmumnya, gitu ya. Dan muadzin adalah orang-orang yang dipercaya karena dia tidak boleh sembarangan azan. Bayangkan kalau belum azan maghrib dia sudah azan, orang semua dengar suaranya bisa buka puasa belum waktunya, misal contoh. Atau dia azan sebelum subuh jauh, orang berhenti semua. Orang pikir sudah masuk puasa, padahal sebenarnya masih belum. Contohnya, jadi nggak boleh sembarangan. Muadzin itu harus betul-betul orang yang bisa dipercaya. Dan umumnya muadzin itu subhanallah, kalau dia komitmen menjaga, itu bisa Allah munculkan sifat kejujuran dalam hatinya. Gitu ya. Karena memang dia harus jujur dengan lafaz-lafaznya, azan, waktunya harus tepat. Gitu ya. Dan azan itu miliknya muadzin, kalau iqamah miliknya imam. Artinya muadzin azan sesuai dengan yang dia tahu waktunya. Tapi iqamah tidak didirikan sampai imamnya mengizinkan. Kalau ada imam resmi di situ, nggak boleh sembarangan orang datang, kemudian tiba-tiba batalin gitu ya. Tiba-tiba batalin itu. Maksudnya dia batalin ini, dia jadi imam. Dia batalkan kedudukannya imam yang pertama. Nggak boleh. Kalau ada imam di situ nggak boleh dilangkahi. Kecuali dia yang izinkan gitu ya. Itu salah satu hukumnya yang harus kita ketahui ya. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis yang lain, Al-mu'adzinuna umana, al-a'immatu dhumana, Allahumma kfir lil mu'adzinin wa saddidil a'immah. Para muadzin adalah orang-orang yang dipercaya. Dan para imam adalah orang-orang yang menjamin makmumnya. Lalu Nabi doakan, Ya Allah ampunilah semua muadzin. Doa Nabi ini kata ulama hadits berlaku sampai hari kiamat. Walaupun sekarang ada orang muslim belum lahir, tapi nanti ternyata 30 tahun ke depan dia jadi muadzin juga dapat doa ini. Ya Allah ampunilah semua muadzin dan luruskanlah para imam. Nah, luruskan para imam maksudnya supaya dia istiqomah dalam agama, gitu ya, karena dia memimpin orang sholat, gitu ya. Begitu juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Hibban, Al-imamu dhamin wal muadzinu mu'taman fa'arsyadallahu la'imma wa'afa 'anil muadzinin. Imam adalah penjamin atau penanggung jawab dan muadzin adalah orang yang dipercaya. Maka semoga Allah meluruskan para imam dan memaafkan para muadzin. Di antara di sini Allah luruskan para imam, kalau orang jadi imam harus paham Bapak Ibu sekalian, kalau mereka lupa jumlah rakaat, misal rakaat sholat duhur tadi tahiyat ya, dia lupa nih, dia belum tahiyat, dia berdiri ke rakaat ketiga dan dia ragu, sudah tahiyat belum ya gitu ya. Ternyata ada makmumnya ingatkan, subhanallah,
dia ikuti makmumnya. Gak boleh dia ngotot untuk ya tetap berdiri ke rakaat ketiga padahal dia tahu dia belum tahiyat. Ya, kecuali dia yakin, dia lebih yakin kalau memang dia sudah tahiyat ya sudah nggak masalah. Sebagai makmum kita ikuti imam, nggak boleh kita langgar, gitu ya. Seperti itulah peraturan dalam bab sholat itu. Hadis selanjutnya yang menunjukkan tentang keutamaan azan, saking dahsyatnya sampai semua syaitan yang dengar azan lari. Disebutkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai dan Malik. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza nudiya bis salati adbara asy-syaitanu wa lahu duratun hatta la yasma' at-ta'zin." فإذا قضي الأذان أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. Apabila azan untuk sholat dikumandangkan, maka syaitan melarikan diri, maafin ya, terkentut-kentut begitu terjemahnya ya, mengeluarkan angin sampai dia tidak mendengarkan azan. Karena takutnya dengan azan itu, syaitannya lari terbirit-birit sampai tidak dengar azan. Artinya tempat yang sangat jauh, mungkin di lautan sana, ya, mungkin di tengah hutan, gitu. Dia larikan diri. Apalagi kalau di kota begini kan azan dikumandangkan itu hampir saut menyaut gitu ya. Sampai syaitan akan larikan diri sampai tidak mendengar azan. Dalam kondisi mengeluarkan angin tadi ya. Apabila azan diselesaikan, sudah selesai azan, dia datang lagi. Menggoda orang yang mau sholat nih. Yang tidak mau sholat, sahibnya syaitan nggak digoda lagi. Karena sudah temannya syaitan gitu ya. Yang digoda orang yang mau sholat saja. Supaya dia tunda sholatnya, dia tidak sholat. Apabila iqamah dikumandangkan, dia melarikan diri lagi. Apabila iqamah diselesaikan, dia datang lagi. Yang dia goda orang yang sholat. Yang tidak mau sholat, tidak usah digoda. Karena sudah teman. Gitu ya. Jadi, dia datang lagi sehingga dia mengganggu kehusyuan seseorang yang sedang sholat. Dia nggak ganggu lagi yang tidak sholat. Yang mabuk-mabuk, duduk ngobrol, omong kosong. Ya sudah, tidak usah digoda lagi. Udah masuk dalam perangkatnya dia. Lalu dia menggoda, dia mengatakan kepada orang yang sholat, ingatlah ini, ingatlah itu. Ingat janji, ingat keuntungan, ingat rugi, ingat berantemnya, segala macam. Untuk perkara yang tidak diingat sebelumnya. Hingga akhirnya seseorang tidak tahu lagi berapa rakaat dia sholat. Al-Khattabi berkata, yang dimaksud dengan at-tathwib dalam hadis ini adalah iqamah. Orang-orang awam hanya mengenal taswib adalah ucapan muadzin di sholat fajar, as-salatu khairu minan naum. Jadi maksud di sini iqamah ya, karena dikatakan kalau syaitan mendengarkan taswib, faidah tuwiba, maka syaitan itu lari. Sebenarnya di sini ada sebagian orang kata Al-Khattabi, fahamnya makna taswib adalah perkataan muadzin, as-salatu khairu minan naum di sholat subuh. Sebenarnya bukan. At-taswib adalah iqamah. Artinya semua iqamah, detik-detik itu syaitan lari semua. Tidak ada yang datang, mendekat. Gitu ya. Maka berarti ini waktu-waktu di mana punya keutamaan secara khusus. Di dalam hadis lain riwayat Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitana idza sami'a nida bis salah idza sami'a nidaa bis salati dhahaba hatta yakuna makana dalam kurung ar-rauha qala ar-rawi war-rauha min al-madinati ala 36 mila. Sesungguhnya syaitan akan pergi melarikan diri secepat mungkin sampai ke wilayah Ar-Rauha jika dia mendengarkan panggilan untuk sholat. Perawi hadis namanya Talha bin Nafi' berkata Ar-Rauha jaraknya adalah 36 mil dari Madinah. 36 mil itu jauh sekali ya. Ya bisa puluhan kilometer supaya dia tidak dengar azan. Berarti menandakan padahal waktu itu belum ada mikrofon ya. Tapi disebutkan dalam riwayat ini syaitan di Madinah waktu itu kalau dengar azan, padahal suara azan paling 10-100 meter lah maksimal orang kalau teriak tanpa mikrofon. 100 meter itu berarti mungkin bisa 7 kali lipat ruangan kita ini sampai di ujung sana itu paling 10-15 meter. Ini kan kalau terus puluhan kilometer itu bisa 8 sampai 10 kali lipat lah dari ruangan ini. Berarti jauh sekali gitu ya.
Ya, dia melarikan diri karena dia tidak mau dengar azan itu. Ini menandakan memang berarti syaitan-syaitan itu lari dari azan. Hadis selanjutnya hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini tentang keutamaan mereka muadzin nanti di hari kiamat, Bapak Ibu sekalian, di hari kiamat. Kata Nabi SAW, al-muadzzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin adalah orang-orang yang berleher terpanjang nanti pada hari kiamat. Di sini yang dimaksudkan dengan leher, maksudnya adalah mereka paling dikenal dan paling mulia di hari kiamat. Jangan dibayangkan lehernya jadi panjang, ya. Tetapi maksudnya mereka nanti adalah orang-orang yang paling menonjol dengan kemuliaan di hari kiamat nanti karena sukanya memanggil orang dengan azannya. Dalam riwayat lain juga ya, dengan sanad hasan diriwayatkan oleh Tabarani dan juga Al-Bazzar serta Al-Hakim, kata Nabi SAW dari hadits Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu, inna khiyara ibadillahi alladhina yura'una asy-syamsa wal qamara wan nujuma lidzikrillah. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang terbaik adalah orang-orang yang memperhatikan matahari, rembulan dan bintang-bintang untuk berzikir kepada Allah. Kata sebagian ulama yang dimaksud adalah diantaranya orang-orang yang memperhatikan waktu-waktu sholat sehingga mereka azan. Makanya Al-Mundhiri masukkan dalam bab muadzin di sini. Bab muadzin itu dimasuk hamba-hamba pilihan karena mereka sibuk dengan itu. Kapan lagi masuk sholat mereka azan lagi. Maka sibuk ini adalah hamba-hamba yang terpilih dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dan dikatakan sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Beliau berkata, sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan wa huwa fi masirin lahu yaqul Allahu akbar. Faqala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ala al-fitrah. فقال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرج من النار فاستبق القوم إلى الرجل فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن. Kata Anas bin Malik, satu waktu pernah Nabi Muhammad SAW mendengar seorang laki-laki sementara beliau dalam perjalanan. Jadi Nabi lagi jalan, ada beliau dengar orang sedang azan. Laki-laki itu tidak ditahu siapa, tapi dia sedang mengumandangkan Allahu Akbar, azan. Maka Nabi Allah subhanahu wa ta'ala atau Nabi Muhammad SAW, sini bagaimana dikatakan begitu Nabi Allah ya. Saya baca letter riwayatnya, dia mengatakan dia di atas fitrah, orang ini muslim. Ya. Lalu orang itu mengandangkan, asyhadu an la ilaha illallah, ya, potongan yang kedua dari azan. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, dengan ucapan dia itu, dia akan keluar dari api neraka. Selamat dari neraka karena dia syahadat dalam azan. Maka orang-orang yang ada sama Nabi berlumba-lumba cari kejar suara itu. Penasaran mau lihat siapa orang ini. Nabi jamin dia selamat dari neraka. Gitu kan? Maka pada saat mereka mendatangi ternyata dia adalah seorang penggembala domba yang mengumandangkan waktu sholat pada saat tiba untuk dia sholat. Jadi dia azan sendiri untuk dia. Karena seorang penggembala kambing jauh di pedalaman gitu ya. Tapi karena dia azan tadi, Nabi jamin bagi dia selamat dari api neraka. Saya sudah bilang tadi hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Kemudian dalam hadis sahih yang lain diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Hibban, ini banyak sekali hadis tentang masalah azan ya. Ini mungkin masih ada juga yang belum kita baca karena ada yang beberapa yang saya langkahi ya. Jadi kata Nabi kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama Bilalun yunadi. فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. Kami pernah bersama Rasulullah SAW, lalu Bilal, muadzin Nabi berdiri mengumandangkan azan. Ketika azan selesai dikumandangkan oleh Bilal, Nabi bilang SAW, barang siapa yang mengucapkan seperti ini, azan ini, dengan penuh keyakinan, kalau ini adalah perintah Allah dan akan mendapatkan balasan dari Allah, dijamin masuk surga. Berarti ada jaminan surga bagi muadzin. Riwayat sebelumnya selamat dari neraka. Ada semakna kurang lebih ya. Artinya selain pahala yang didapatkan karena sejauh suaranya tadi terdengar, semua akan jadi saksi buat dia pada hari kiamat. Jin, batu, manusia, tumbuh-tumbuhan semuanya juga sudah sempurna. Dapat surga, selamat dari neraka. Clear sudah. Gak ada sesuatu lagi yang dibutuhkan setelah itu ya. Di dalam riwayat sahih yang lain mirip juga dengan ini.
yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga An-Nasa'i dari hadits Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, ya'jabu rabbuka min ra'i ghanamin fi ra'si shaziyatin lil jabal yu'adhdhinu bis salati wa yusalli. فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. Riwayat ini menggabungkan selamat dari neraka masuk surga. Kata Nabi SAW, Allah Tuhan kita takjub. Tentu sesuai dengan kemahabesaran Allah. Bukan seperti takjub kita makhluk ya. Kita imani apa adanya. Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala takjub kepada seorang pengembala domba di puncak bukit gunung. Dia mengumandangkan azan untuk sholat, lalu dia sholat. Walaupun dia sendiri. Tidak berjamaah, dia sendirian. Maka Allah azza wa jalla berfirman, lihatlah kepada hambaku ini. Dia mengumandangkan azan dan dia iqamah untuk sholat. Dia takut kepadaku. Tidak mungkin dia mau azan dan iqamah dan sholat kecuali karena takut dan tunduk kepada Allah. Aku telah mengampuni hambaku itu dan aku jamin dia masuk ke dalam surga. Dan ini hadis sudah kita sebutkan tadi diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Mungkin kita tutup dengan dua buah hadis ini ya, yang akan saya bacakan sebentar lagi. Sebenarnya masih ada hadis tentang masalah keutamaan menjawab azan. Mungkin nanti coba kita sebutkan satu atau dua saja ya. Karena melihat waktu juga insya Allah. Ya. Hadis ini adalah hadis riwayat dengan sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Darul Qutni dan dinyatakan oleh Al-Hakim sahih berdasarkan syaratnya Al-Bukhari. Ibnu Umar berkata dan Umar bahwasanya Nabi SAW mengatakan atau bersabda, man adzana ithnati ashrata sana wajabat lahul jannah wa kutiba lahu bita'zinihi fi kulli yawmin sittuna hasanah wa di kulli iqamatin thalathuna hasanah. Barang siapa yang mengumandangkan azan jadi muadzin sudah berjalan 12 tahun. Nah, ini saya ada pengalaman pribadi Bapak Ibu sekalian, hampir rata-rata muadzin yang saya temui itu pasti tahunan. Kalau yang sudah memang jadi azan ya, dia Allah kayak cintakan dia dengan pekerjaan itu. Ada yang sudah 15 tahun, ada yang sudah 20 tahun jadi muadzin di situ ya. Jarang sekali muadzin itu saya temuin, saya baru 1 minggu ini jadi muadzin. Mungkin ada, tapi saya tidak pernah ketemu pribadi. Saya sudah berapa lama Pak azan sini? 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Banyak gitu. Nah sampai azan 12 tahun, ya, maka wajib baginya masuk surga. Dijamin masuk surga. Bukan lagi pilihan dia. Allah wajibkan masuk surga. Dan dicatatkan baginya di setiap azannya 60 pahala, di setiap iqamahnya 30 pahala. Ya. Hadis terakhir masalah azan ini, nanti kita akan pindah ke, ini masih muazzin ya. Nanti akan kita sebutkan tentang orang yang menjawab azan. Ya, saya bilang tadi kita pilihkan mungkin 2 hadis. Ini hadis terakhir masalah azan. Ya kurang lebih sudah belasan hadis kita baca sekarang ini ya. Mungkin antara 15 hadis kurang lebih. Salman Al-Farisi mengatakan dengan sanad sahih hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam kitabnya tentunya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana ar-rajulu bi ardi qi atau qiyin, ya, fahanatis shalah falyatawadda, fa in lam yajid ma'an falyatayammam, fa in aqama shalla ma'ahu malakah." Wa in adzana wa aqama shalla khalfahu min junudillahi ma la yura tarafahu. Ini hadis rahasia, tidak semua orang tahu karena ini mukjizat. Ya. Karena kadang-kadang kita kalau sholat kita pikir kita sendirian. Nah perhatikan di sini kata Nabi SAW ya. Kata Nabi dalam hadis sahih, apabila seseorang berada di padang yang sepi, padang pasir, dia cuma sendirian. Lalu waktu sholat tiba, hendaklah dia segera berwudu. Dan jika dia tidak menemukan air, maka hendaklah dia tayammum. Sendirian ya. Tidak ada air, maka dia tayammum. Jika dia iqamah untuk sholat, karena dia sendirian, maka kedua malaikatnya akan sholat bersamanya. Mereka bisa amal baik, amal buruk. Sholat jadi bersama dengan dia. Jadi kayak jadi makmumnya. Ini yang jadi makmumnya malaikat. Ini bukan main-main. Jika dia azan, tadi kan kalau dia langsung iqamah saja.
Tapi kalau dia azan dulu baru dia iqamah, kata Nabi SAW, kalau dia azan, ini keutamaan azannya. Kalau dia azan lalu diqamah, maka yang sholat di belakangnya adalah tentara-tentara Allah yang banyak yang tidak dapat dilihat kedua ujungnya. Saking banyaknya yang ikut sholat sama dia. Tapi dia tidak lihat. Siapa itu kita nggak tahu. Kuasa Allah. Tapi di sini dikatakan tentara Allah berarti pilihannya Allah SWT mungkin dari kalangan malaikat yang tidak bisa lagi dilihat ujungnya. Artinya saking banyaknya. Tapi syaratnya dia azan, dia iqamah lalu dia sholat. Walaupun dia kelihatan sendiri di mata manusia. Tapi sebenarnya sedang sholat bersama dia banyak. Dan tidak perlu dia tahu siapa itu. Intinya dukungan Allah Subhanahu wa taala dan tentara-tentara Allah terhadap azan ini luar biasa besarnya. Luar biasa besarnya. Nah, itu keutamaan-keutamaan azan yang banyak orang tidak faham gitu ya. Bapak Ibu, Allah muliakan kita hari ini dimulai dari saya dan Bapak Ibu, kita bisa dengarkan sama-sama hadis-hadis mulia seperti ini ya. Kalau masalah menjawab muadzin, ini sudah tidak asing tentunya ya. Di antaranya hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa dia mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumul mu'adzina faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya fa inna man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10 thumma sallu Allah liyal wasila fa inna manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu wa man sa'ala Allah liyal wasila tahallat lahu syafa'ah." Apabila kalian mendengarkan muadzin mengumandangkan azan, jangan lupa ucapkan seperti yang diucapkannya. Nabi sudah pesan sama kita sebelum beliau meninggal. Dan ini berlaku pesannya sama untuk orang beriman sampai hari kiamat. Dengarin azan, jangan lupa ucapkan seperti yang diucapkan. Saya sudah kasih di solusinya. Kalau lagi dengar azan, tak apa-apa mampir sebentar dengarin atau dengarin di radio ya. Nyalain, oh sudah mau azan, suruh supirnya nyalain, coba nyalain dulu azan. Saya mau dengar, ikutin aja muadzin tersebut ya. Ucapkan seperti itu. Kemudian bersalawatlah kepadaku. Baca dulu salawat Ibrahim ya, yang di tahiyat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid sampai akhir. Karena siapa yang salawat kepadaku 1 kali, Allah akan salawat kepadanya 10 kali. Kemudian mintalah wasilah kepada Allah untukku. Karena wasilah itu adalah satu kedudukan atau tempat di surga yang tidak layak kecuali untuk satu orang saja dari hamba-hamba Allah. Ya kalau kita bisa bahasakan ini sebagai tempat persaingan para nabi-nabi. Kita tidak masuk di situ. Ya, makanya Nabi suruh kita umatnya minta itu untuk beliau. Beliau mengatakan itu adalah satu tempat yang hanya untuk satu orang dari hamba-hamba Allah dan aku berharap aku pemiliknya. Nah, siapa yang memohon kepada Allah untukku, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Memang tidak ada peluang buat kita di situ, tapi untuk para nabi-nabi. Nah, kita karena jumlah umat Muhammad banyak, sallallahu alaihi wasallam, kita mohon agar Nabi diberikan tempat tersebut. Nah, ini contohnya keutamaan orang yang menjawab azan itu sendiri. Dan tentu banyak sekali hadis-hadis tentang masalah azan ini. Saya coba pilihkan dulu karena hadisnya cukup banyak. Ya. Mungkin diantaranya saja ucapan yang kita ucapkan ya. Tadi yang saya sempat sebutkan, Bapak Ibu jangan lupa ucapin syahadat juga pada saat lagi azan ya. Hadisnya adalah hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dan juga Tirmidzi. Kata Nabi SAW, "Man qala hina yasma'ul mu'adzin wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula ghafarallahu lahu dzambah." Nah, di sini ada lafaz tadi saya belum sempurnakan di awal. Nanti kita ingatkan di sini ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ketika mendengarkan muadzin mengumandangkan azan, lalu dia mengatakan, wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Dan aku pun bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu bersamanya. Dia Maha Esa dan tidak ada sekutu bersamanya. Wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Dan bahwasanya Muhammad adalah hamba juga utusannya. Raditu billahi rabba. Saya ridha Allah sebagai Tuhan. Wabil islami dina. Dan Islam sebagai agama. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah.
dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, ghafarallahu lahu dzambah. Allah akan mampuni dosa-dosanya yang lalu. Allah akan ampuni dosa-dosa yang lalu. Tapi di sini yang perlu digarisbawahi, ini Bapak Ibu baca sementara azan dikumandangkan. Dan yang paling tepat kata sebagian ulama adalah di saat syahadat dikumandangkan. Di saat syahadat dikumandangkan. Jadi kalau misalnya muadzin bilang asyhadu an la ilaha illallah, kita juga bilang asyhadu an la ilaha illallah, terus kita tambah lagi wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Jangan ditambah-tambah dan diubah-ubah lafadznya ya. Begitu. Karena kalau dalam zikir pagi raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula dulu. Wabil Islami dina. Kalau zikir pagi petang itu, jadi setelah Allah, Nabi Muhammad baru Islam. Kalau ini di sini tidak. Allah dulu, raditu billahi rabba, baru bi Islami dina, balik Muhammadin SAW Rasulah. Gitu ya. Jadi lafadznya memang seperti itu. Kita jangan diubah-ubah, usahakan kita sesuaikan semuanya. Ya. Tentu masih banyak lafadz-lafadz yang lain, tapi ini kita cukupkan sampai sini insya Allah. Kalau ada pertanyaan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, saat safar ke luar negeri dan tak terdengar suara azan, saat itu di keluarga kami hanya ada wanita dan laki-laki yang belum balik. Siapakah yang boleh azan? Wanita dewasa ataukah anak laki-laki yang belum balik tersebut? Dan apakah laki-laki tersebut boleh jadi imam para wanita itu? Jadi kalau ibu tidak ada perintah azan, ya. Jadi bisa langsung iqomah saja. Kalau anak-anak kecil itu suruh iqomah kalau dia bisa. Kalau enggak ibu juga sholat tidak masalah. Gitu ya. Jadi kalau perempuan ya. Kalau laki-laki berbeda hukumnya. Itu yang kami ketahui. Ya. Dan juga ada satu hukum begini. Kalau ibu lagi mau sholat di rumah. Apakah harus juga ada azan di rumah? Atau cukup dengan azan yang ada di sekitar kita? Cukup azan ada di sekitar kita. Cukup azan di sekitar kita. Tentu kalau mau azan juga itu nggak ada masalah. Ada pernah seorang sahabiat Nabi, waktu Nabi Muhammad SAW mengatakan sesungguhnya sholat yang paling baik bagi seorang wanita adalah di tempat yang paling tertutup di rumahnya. Maka ibu ini menyuruh, karena rumahnya cukup besar, dia orang mampu, dia suruh buat di sudut rumahnya sebuah musola. Dan dia panggil seorang muazzin. Itu bisa saja. Laki-laki itu kemudian ke masjid, tidak ada masalah. Tapi kalau enggak, ibu juga enggak ada masalah. Karena yang azan ini lebih kepada laki-lakinya. Ibu lebih kepada menjawab muazzin itu. Terus bagaimana Ustaz kalau kami di negara tidak ada terdengar azan? Ya sudah, tidak ada masalah, tidak ada. Kan tidak didengar. Kan kita sekarang jawab kalau didengar. Makanya saya selalu, ini saya pribadi, saya selalu mengajak orang kita itu tinggal saja di Indonesia. Kecuali darurat memang Anda lahir di negara sana. Karena keluhan teman-teman kita yang di luar negeri ini tidak dengar azan. Kalau mati susah cari kuburan. Tidak ada yang urus jenazahnya. Ya begitu tuh di daerah-daerah minoritas. Lalu untuk apa? Saya pernah subhanallah ditanya orang kita di Sydney waktu itu. Saya bukan tidak dukung ya. Mereka yang lahir di sana, mereka yang aktif di sana. Karena teman-teman di sana juga ada orang Indonesia sampai beli masjid di Sydney. Itu oke, sangat bagus gitu. Tapi ada satu bapak, dia tinggal di salah satu kota, saya lupa, cukup jauh dari Sydney waktu itu dia datang. Ikut pengajian kita begini di rumah. Masya Allah ramai juga yang datang. Terus dia tanya, Ustaz, apa hukumnya sholat tapi di baju orang itu ada kotoran manusia? Terus saya balik tanya, kenapa Bapak bertanya itu? Dia bilang, saya ini kerja di kota dia, jauh dari sini, dari luar kota dia datang, nggak tahu berapa jam kendaraan transportasi darat. Di sana saya kerja itu bersihin mobil kotoran manusia. Tapi dia Muslim, dia bersihin itu. Jadi saya kadang-kadang kena baju saya. Tiba waktu sholat. Hukumnya, saya boleh nggak sholat dalam kondisi di baju saya ada itu? Terus saya bilang, Pak, mohon maaf Pak, sebelum saya jawab ini, saya ajak Bapak pulang ke Indonesia aja. Betul saya bilang sama dia. Kalau begitu bekerjanya bersihin kotoran, maaf, orang kafir, di negara Anda minoritas, untuk apa jual gorengan lebih mulia gitu? Loh iya betul kan? Kecuali memang dia jadi duta, dia menuntut ilmu, dia mulia, kerjanya oke, bisnis, mungkin ada masjid. Tapi kalau di tempat begini dia harus bersihin kotoran orang muslim aja tetap najis. Kotoran dia sendiri aja najis. Kan gitu. Dia bilang ini lebih Bapak pulang kerja. Jangan cuma karena gengsi kerja di luar negeri. Kan gitu. Terus tidak jadi masalah. Karena hampir sama masalahnya.
Di beberapa tempat juga saya ditanya itu hari, Ustaz gimana ya? Karena mereka di minoritas ya. Kami harus kerja di restoran, masak babi. Boleh nggak? Gimana caranya saya jawab itu boleh gitu. Ya tetap tidak boleh. Ada yang kerja di negara non-muslim minoritas harus bersihin patung, mandiin anjing. Patung itu dipakai sembah sama mereka, Tuhan-Tuhannya. Ini gimana caranya? Dari sisi mana kami jawab ini boleh? Karena udah pulang ke Indonesia aja. Susah gitu loh ya. Untuk apa susahin diri? Kita biar pas-pasan masa hidupnya, tapi azan didengar. Akhirat kita dapat itu ya. Bisa sholat. Di Jakarta, Masya Allah orang cari masjid. Saingan mikrofonnya. Gitu. Iya. Di sana enggak usah jauh-jauh Australia di mana? Singapura aja nggak dengar. Nggak dengar azan. Ya harus orang tahu waktu. Berarti ada keutamaan dengarkan azan hilang. Hilang kan gitu. Muazzin itu kan didengar cuma di lingkup kayak ini musolanya atau masjidnya. Yang sini aja nih, nggak boleh keluar. Berarti kan yang ini aja jadi saksi nanti. Sementara tadi yang kita pelajari semua yang dengar suaranya jadi saksi. Kan gitu. Itu contoh. Yang dengar azan juga bisa dapat pahala seperti muadzin. Ini luput dari mereka. Dari mana kita mau dengar suara? Kecuali kita masuk ke musola itu kan. Tapi kalau di sini kan kita lagi jalan, kita dengar di jalan, di radio bisa kita dengar. Waduh, banyak banget yang sayang gitu ya. Sekali lagi ya, kalau kita bisa hidup di negara minoritas, kita dalam kondisi mulia, kita bisa, dan itu aktivitas agama kita bisa. Oke, tapi kalau kita susah, kita tertindas, gak bisa ibadah, ini sayang banget. Ada satu muslim itu hari, karena dipaksakan tinggal di negara non-muslim, itu di salah satu negara Eropa. Saya diceritakan sama orang kita yang di situ kebetulan. Dia cerita, dia bilang, sebabnya saya tobat, Ustaz tahu kenapa? Karena saya dulu tidak sholat, sudah nikah sama orang situ. Sudah jauh dari agama, sudah tidak jelas agamanya. Saya sadar gara-gara ada satu teman saya nggak usah sebutin nama, usah nilai, tapi dari wilayah yang sama dengan saya di Indonesia, dia rupanya nikah sama satu orang juga sana, terus dia pergi ke satu kota jauh lagi di pedalaman negara itu, di Eropa itu, terus meninggal. Karena di sana nggak ada Muslim, dia pun bukan orang yang paham agama, maka dia diurus ya, masih kematiannya di gereja. Ya, tiba-tiba saya datang, loh ini udah di dalam peti, udah pakai salib, udah segala macam, udah dinyanyi-nyanyiin gitu. Dia bilang di saat itu saya tiba-tiba merinding, dia bilang, terus kayak ada bisikan saya, kau juga mau mati seperti ini. Dia bilang di saat itu saya ketakutan, saya pulang ke kota saya cari siapa Muslim orang Indonesia yang bisa ajarin saya sholat dan ngaji. Sebenarnya itu dia tobat. Itu kondisinya ya. Jadi memang kita ini bukan cuma kejar dunia, ada urusan akhiratnya ini. Sayang banget itu ya. Allahu a'lam. Ya. Jadi kalau pergi-pergi begitu tuh kalau darurat atau misalnya kita ada hal-hal yang penting atau agama kita memang kelihatan kita bisa itu. Tapi kalau sudah sampai Anda tidak bisa ibadah, ya harus kerja hanya cari sesuap makanan dan akhirnya harus terhina di depannya orang non muslim, jangan teman-teman sekalian, kan sayang banget itu ya. Alhamdulillah Allah kasih kita negara yang besar, mayoritas muslim, dan apa yang kurang? Keberkahan banyak. Ada juga satu pernah saya bicara sama beberapa panitia pengajian di Bali waktu itu. Saya pas diundang, ternyata teman-teman yang jadi panitia ini bekas anak-anak pantai. Mereka bilang, kami dulu ini Ustaz, tour leadernya, bule-bule kalau datang gitu-gitu. Sambil pergi ke pengajian, saya ngomong di mobil, saya tanya, ini yang datang ini, orang-orang kaya. Karena kan kita taunya Bali, ya bagi orang Indonesia lumayan biayanya di sana gitu ya, dibandingkan wilayah-wilayah lain. Oh enggak Ustaz, mayoritasnya bukan orang kaya. Terus gimana caranya mereka hidup di sini? Kan bayar hotel, mereka tiap hari mabuk-mabukan, biayanya besar gitu. Dia bilang enggak Ustaz, saya bicara sama mereka, mereka banyak yang kerja di kebun tomat, sayur-sayuran, gaji harian $100, berapa, kumpulin, 6 bulan mereka kerja, 6 bulan di sini. Terus pernah tanya enggak, kenapa mereka pilih Indonesia? Pernah Ustaz, saya penasaran mau tahu. Dia bilang pernah Ustaz. Apa jawaban mereka? Karena Indonesia cuacanya enak, sepanjang tahun. Mereka kan dingin-dingin banget, panas-panas banget gitu. Kalau kita sepanjang tahun mau pakai jaket, mau pakai baju tipis, bisa. Sudah mahal banget cuaca alami. Ya susah nyarinya. Yang kedua, murah katanya. Jadi 6 bulan itu, yang digaji mereka, bisa hidup 6 bulan di Bali. Tiap hari mabuk, tiap hari bayar hotel. Coba bayar. Mereka pilih negara kita gitu.
Nah kita lucunya kita malah yang keluar. Gitu. Nah itu maksudnya ada orang dan kita yang paling penting itu bisa ibadahnya. Itu kan betul-betul nyaman banget. Kita sekarang azan mampir aja. Di tol pun tinggal keluar mampir masjid. Sekarang kita searching di Google masjid terdekat keluar. Google Map langsung pandu. 5 menit, 3 menit. Saya kadang-kadang kalau kepepet gitu bilang, ayo kita mampir dulu cari masjid terdekat. Oh ada Ustaz, 2 menit lagi. Mampir langsung. Gampang banget. Nanti masuk tol bayar lagi nggak masalah. Tapi kan mudah. Itu nggak semudah itu di tempat-tempat lain. Maka sayang banget. Harus diperhatikan. Ingat ya tolong jangan disalahfahami. Bukan tidak boleh keluar negeri. Bukan nggak boleh tinggal luar negeri. Bukan. Kalau Anda bisa mulia, jaga ibadah Anda, silahkan. Ada tugas. Mulia. Tugas negara. Menuntut ilmu. Berbisnis. Kita bisa bangun masjid, pertahankan Islam. Oke, bisa kelihatan. Tapi kalau nggak bisa. Kayak tadi harus kerja bersihin kotoran manusia non-muslim. Susah ibadah. Mati dalam keadaan kafir. Untuk apa ini? Hanya untuk dibilang di luar negeri? Hanya untuk selisih gaji? Ini sayang banget ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Apabila masuk waktu sholat tapi belum terdengar azan, apakah kita tetap sholat atau menunggu saja sampai azan berkumandang? Jadi azannya telah beberapa menit. Dan apabila azan berkumandang di saat sholat kita sudah berjalan beberapa saat, apakah kita harus hentikan sholat kita sampai azan selesai atau terus saja selesaikan sholat kita? Syukran. Ya, ini tergantung kondisi dan keadaan. Kita rincikan dulu. Kalau hal begini ditanya. Kalau yang ibu, kan ibu-ibu pasti yang bertanya, itu offline kan? Baik, kalau ibu lagi di rumah, dan ibu tahu masjid dekat rumah itu, memang dia azannya sering telat, 1-2 menit misalnya. Ya udah ibu tunggu aja. Supaya nggak kehilangan keutamaan jawab azan, ya kan? Kalau itu. Tapi kalau masjid itu memang kadang-kadang ada sholat duhurnya, kadang-kadang tidak. Karena masjid itu biasa dipakai kantoran, misal contoh ya. Jadi kalau ya ibu tebak-tebak nih, ini azan nggak sebentar nih. Sementara ibu sudah tahu masuk waktu, sudah ibu sholat aja, nggak masalah. Ya, jadi ini kita rincikan dulu keadaan dan kondisinya. Nah kalau ibu sudah terlanjur sholat, sudah masuk waktu betul-betul ya. Jangan sampai juga kita cuma patokan aplikasinya lagi belum diupdate, terus dia yang salah gitu ya. Apalagi buka puasa, belum azan. Oh ini aplikasinya sudah azan. Saya pernah gitu duduk sama beberapa teman-teman, udah azan handphonenya. Loh saya bilang sudah azan. Oh enggak Ustaz, saya sengaja majuin 15 menit dia bilang. Loh iya betul. Karena supaya saya siap-siap. Padahal kan kalau orang lain dengar, bisa saja orang jadikan tolok ukur deh. Itu betul itu terjadi. Jadi harusnya kita lebih hati-hati aja. Nah, jadi tadi kita rincikan itu. Kalau ibu yakin bukan aplikasinya bermasalah, terupdate terus ya. Kan biasa selalu disuruh update aplikasi dia. Dan sudah masuk dan sementara ibu sudah rakaat kedua, terdengar azan dekat. Tidak usah berhenti. Lanjut aja. Karena waktu sudah masuk. Ya, kecuali ibu ada di masjid itu. Saya ibu lagi sholat, mau sholat di masjid itu. Ibu tebak-tebak ini, sudah masuk waktu belum ya? Kayaknya di aplikasi saya sudah masuk, handphone saya sudah masuk, di jam saya sudah masuk nih, menurut saya. Tapi memang muadzinnya lagi jalan, sementara mau azan, ya ibu, kemudian ibu sudah terlanjur takbiratul ihram, ibu boleh batalin. Ibu tunggu aja, karena ibu mau sholat di situ, supaya nggak kehilangan sholat berjamaahnya gitu ya. Ya, ya silakan. Yang terakhir Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Pak Ustaz sehat selalu. Amin. Pak Ustaz, apakah sholat sendiri atau sholat tidak berjamaah kita boleh iqamah? Boleh, tidak ada masalah. Ya, kalau ibu-ibu itu pilihan, boleh iqamah boleh tidak ya. Kalau laki-laki iqamah ditekankan, gitu ya. Itu lebih yang kami pahami selama ini. Jadi boleh saja. Yang jelas iqamah itu sebagian daripada hal yang baik tadi ya. Kalaupun sholat sendiri, dua malaikat ikut sholat bersamanya. Gitu. Ya, seperti tadi itu penjelasannya. Baik, mungkin begitu dulu Bapak Ibu sekalian. Sampai sini pertanyaan mungkin tidak semua juga bisa kami jawab. Mudah-mudahan tadi sudah mewakili dan bahasan tentang azan dan juga sholat ini sudah kami rincikan panjang lebar di bedah buku Sahih At-Targhib Tarhib. Dan tadi saya baca buku itu. Hadis-hadis tadi itu kami pindahkan dari buku itu. Tadi nanti masuk di Khalid Basarama Official. Bapak Ibu kalau yang belum ikut bisa subscribe. Habis itu tekan logonya. Di bawahnya itu ada beberapa pilihan, kecil-kecil tulisannya, tapi ada dicari sampai ada tulis playlist. Diklik nanti akan keluar
kajian Sahih Targhib dicari. Nanti akan bisa bahas tentang, atau ada bahas tentang bab ini. Atau mungkin Anda mau cari di Instagram potongan-potongan pendek. Jazakumullah khair, teman-teman tim di kantor tidak kurang dalam menyusun masalah itu. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi Hijrah. Malik Gucili, mencari Tuhan, menemukan Islam. Hadirilah talk show bersama Ustadz Khalid Basalamah, mengangkat kisah perjalanan saudara muslim dalam menjemput hidayah. Dahulu adalah seorang Nasrani. Setelah itu Ana pindah ke agama Buddha. Lalu saya menemukan 3 orang yang menurut saya beragama Islam yang berbeda dari kebanyakan orang Islam yang saya kenal. Ciri-cirinya berjenggot, celananya cingkrang. Dan mereka sangat menghormati agama saya. Akhirnya Ana memutuskan untuk bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabu, 16 Juli 2025, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Masjid Nurul Iman Blok M Square, Jakarta Selatan. Live hanya di sosial media Khalid Basalamah Official dan TV satelit Ghazwa TV. Sesaat lagi kita akan menyaksikan program Ghazwa bagi-bagi hadiah mulia dengan Islam. Hanya di Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar pemirsa Ghazwa TV dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah di siang hari ini kita kembali lagi di program Ghazwa bagi-bagi hadiah bersama saya Gemi yang insya Allah akan menemani pemirsa dalam beberapa waktu ke depan. Alhamdulillah juga baru saja kita telah menyaksikan kajian kitab 31 Tuntunan Hidup Berkah dan Panjang Umur ala Nabi Muhammad SAW dengan judul pembahasan lanjutan Jadilah Muadzin atau Jawablah Muadzin. Tentunya bersama guru kita Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah. Semoga pemirsa yang telah menyaksikan kajiannya menjadikan ilmu tersebut diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, pemirsa Ghazwa TV, sebelum kuis dimulai, seperti biasa ada beberapa peraturan. Yang pertama yaitu bagi pemirsa yang pernah mengikuti kuis dan berhasil memenangkan hadiahnya, kami sarankan untuk memberikan kesempatan kepada yang lain. Kemudian peraturan yang kedua, passwordnya apabila saya mengucapkan Ghazwa bagi-bagi hadiah, maka penelpon menjawab mulia dengan Islam. Kemudian peraturan yang ketiga, akan ada 4 pertanyaan kuis, di mana 1 nomor adalah pertanyaan spesial dan hadiahnya juga spesial. Masya Allah ya. Teman-teman yang bergabung dipersilakan untuk memilih 1 nomor pertanyaan. Baik pemirsa Ghazwa TV, silakan tunggu apalagi yang telah menyaksikan kajiannya. Langsung saja ikuti kuisnya. Hubungi kami via telepon seluler di nomor 0811 1330 5353. Kami ingatkan kembali via telepon seluler, bukan melalui via atau telepon WhatsApp ya. Baik, kami tunggu teman-teman sekalian, dan kami himbau juga kepada pemirsa yang ingin bergabung untuk mengkondisikan terlebih dahulu jaringan telepon selulernya agar terhindar dari terputusnya telepon dan juga suara yang kurang terdengar jelas atau terputus-putus juga. Nah, teman-teman silakan yang sudah mempersiapkannya, kondisi jaringannya dan juga sudah menyaksikan kajiannya, langsung saja hubungi kami via telepon seluler di nomor 0811 1330 5353. Baik, sambil menunggu penelpon yang pertama, ada informasi milik dari unit bisnis guru kita Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah Ta'ala, yaitu Travel Uhud Tour. Bagi pemirsa Ghazwa TV dimanapun Anda berada yang ingin melaksanakan ibadah umroh atau haji
dan juga berkesempatan langsung dibimbing oleh guru kita, Ustaz Khalid Basalamah Hafizullah, teman-teman bisa mendaftarkan diri ke Uhutur. Pada kesempatan kali ini, kabar gembira bagi teman-teman sekalian, ada paket umroh akbar platinum keberangkatan bersama Ustadz Khalid Basalamah di tanggal 31 Juli 2025 dengan program safar 9 hari perjalanan dan harganya mulai dari 72,2 juta rupiah untuk paket platinum. Dan ada juga paket satu lagi yaitu yang gold. Keberangkatannya masih sama 31 Juli 2025. Program safarnya sama 9 hari perjalanan dan harganya tentunya lebih murah dibandingkan yang platinum. Pemirsa sekalian, yaitu harganya mulai dari 53,2 juta rupiah. Masya Allah ya. Dan juga pemirsa Ghazwa TV ada paket umroh plus Aqsa. Keberangkatan bersama guru kita juga Ustaz Khalid Basalamah Hafizahullah di tanggal 24 Oktober 2025 dengan program 14 hari perjalanan, program safar, dan harganya mulai dari 6.300 US dollar. Masya Allah ya. Teman-teman, ada beberapa paket pilihan umroh dengan tentunya fasilitas yang berbeda-beda. Nah, teman-teman yang ingin mengetahui lebih detailnya bisa menghubungi CS Uhutur di nomor 0811 1330 4343 atau melalui call center kami di nomor 1500 151. Dan teman-teman juga bisa dicek melalui Instagram @uhutur. Insya Allah tim Uhutur akan mengupdate setiap harinya paket update terbaru dan juga spill konten-konten terkait travel bersama atau perjalanan ibadah umroh atau haji bersama Uhutur ya. Baik teman-teman, silahkan bisa langsung dicek dan di follow ya. Dan berikutnya ada informasi dari Ajwad Resto yang merupakan restoran khas Timur Tengah dengan cita rasa Nusantara. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengadakan acara-acara di kantor teman-teman sekalian atau di perusahaan, kemudian juga ingin mengadakan acara resepsi pernikahan atau teman-teman juga ada acara keluarga, silahkan teman-teman bisa order paket buffet dari Ajwad Resto yang insya Allah bisa menemani teman-teman dengan hidangan-hidangan yang lezat, bervariasi, dan cocok untuk segala jenis acara insya Allah. Nah, teman-teman silahkan bisa hubungi CS Ajwad Resto untuk lebih detailnya di nomor 0811 1330 1010. Selain itu, Ajwad Resto juga menawarkan paket akikah. Bagi teman-teman yang ingin mengakikahkan anak tersayangnya bisa melalui Ajwad Resto juga. Insya Allah ya. Baik, ada penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ghazwa bagi-bagi hadiah. Mulia dengan Islam. Masya Allah. Dengan siapa dari mana Ibu? Ibu Ria di Palembang. Ibu Ria di Palembang. Bagaimana Ibu kabarnya di siang hari ini? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan ya Bu. Allahumma amin. 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 Baik. Allahumma amin. Ibu sudah menyaksikan kajiannya Ibu melalui apa? Sudah, Mas? Iya, melalui apa Ibu? Facebook, sosial media. Sosial media apa bisa disampaikan? YouTube kah? Instagram? Facebook, Mas. Facebook, Aki. Oh, Facebook. Baik, Masya Allah ya. Semoga Ibu Allah mudahkan mengamalkan ilmunya ya Bu. Iya, baik. Baik. Sudah siap mengikuti kuis Ibu? Insya Allah. Insya Allah siap ya. Di sini masih ada 4 pertanyaan kuis. Ingin memilih nomor berapa Ibu? Nomor 2. Baik, nomor 2 silakan bisa didengarkan ya. Isra Mi'raj terjadi pada tahun berapa kenabian Ibu? Silahkan bisa langsung dijawab Ibu. Apa, Mas? Pertanyaannya, Mas? Isra Mi'raj terjadi pada tahun berapa kenabian? Isra Mi'raj. Iya, betul. Terjadinya pada tahun berapa kenabian? Ini sudah disebutkan oleh Ustadz di kajian barusan Ibu.
Bentar Mas, saya lihat dulu catatan Mak ya, Mas ya. Baik, saya hitung mundur Ibu. 5, 4, Akhir 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi, iya tahun berapa Ibu? tahun ke-10. Tahun ke-10. Sudah yakin Ibu dengan jawabannya? Yakin insya Allah. Qadarullah jawabannya belum tepat Ibu. Maaf, tahun ke-5 Mas, sorry Mas. Mohon maaf, Salah lihat jawabannya tadi, belum Pak. tepat. Yang tepat itu tahun ke-11 Ibu. Khairin insya Allah ya. Iya betul, Oh, tahun iya, ke-11. iya, Mas. Khairin insya Allah ya. Ibu Masya Allah Ya, telah mengikuti kuisnya. Saya ucapkan jazakillah khairan. Dan Ibu masih bisa mengikuti kuis di kesempatan yang lain insya Allah ya Bu. Dan yang terakhir mungkin Ibu ada pesan atau kesan yang ingin disampaikan. Silakan Ibu. Semoga saudara kita di Palestina diberikan diterima pahala saidnya. Semoga kita juga istiqomah hingga akhir hayat. Allahumma amin. Baik, Masya Allah ya Ibu. Saya ucapkan sekali lagi jazakillah khairan. Terima kasih telah bergabung bersama kami di kesempatan kuis yang hari ini. Ibu, saya akhiri teleponnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa Ghazwah TV, silahkan masih ada kesempatan. Bagi pemirsa yang ingin bergabung, silahkan langsung saja hubungi kami via telepon seluler di nomor 0811 1330 5353. Baik, menyambung informasi yang sebelumnya dari Ajwad Resto, bagi teman-teman yang ingin order paket akikah bisa di Ajwad Resto yang insya Allah prosesnya mudah dan cepat. Selain itu, kami juga memiliki keunggulan. Di antaranya pemotongan kambingnya yang insya Allah sesuai dengan syariat. Kemudian juga paketnya disajikan dalam box bento yang rapi dan bersih. Dan kami juga bagi teman-teman menawarkan yang ingin menyalurkan paket akikahnya melalui kami, bisa kami bantu insya Allah ya. Silakan teman-teman bisa langsung hubungi CS Ajwad Resto di nomor 0811 1330 45 10 10. Mohon maaf ya. 0811 1330 10 10 dan bisa melalui call center kami juga di nomor 1500 151. Baik, ada penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ghazwah bagi-bagi hadiah. Mulia dengan Islam. Masya Allah. Dengan siapa dari mana Bapak? Dengan Fajri dari Bandung. Dengan Bapak Fajri dari Bandung. Betul Bapak? Baik. Ya. Bagaimana Bapak Fajri? Kondisinya, kabarnya siang hari ini di Bandung? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, semoga Bapak senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan bersama keluarga di rumah ya Pak. Amin, Allahumma amin. Baik, Masya Allah. Bapak barusan telah menyaksikan kajian melalui apa? YouTube. Channel. YouTube. Baik, Ya. baik Bapak. Berarti sudah siap untuk mengikuti kuis? Sudah Siap insya Allah. 100%, berapa persen nih Pak? 1000% insya Allah siap. 100% insya Allah ya, baik. Ya. Di sini tersisa 3 nomor lagi Pak, ada nomor 1, 3, dan 4. Silahkan ingin memilih nomor berapa? Bismillah nomor 4. Nomor 4 ya? Ya. Baik, saya bacakan. Di antara muadzin, imam, dan makmum, mana yang paling besar pahalanya? Imam. Betul, imam, sudah yakin? Atau ingin diganti, Bapak? Silakan bisa diingat-ingat terlebih dahulu, Pak. Baik, saya hitung mundur nih. 5, 4, 3, 2, 1. Imam. Silakan. Imam. Ya. Baik. Qadarullah jawabannya belum tepat, Bapak Fajri. Yang tepat yaitu muadzin. Masya Allah ya, khair insya Allah ya. Bapak
Masih bisa mengikuti kesempatan di kesempatan yang lain ya. Masih banyak kesempatan insya Allah. Kami akan ada setelah kajian live atau kajian rekaman. Bapak bisa mengikuti kembali kuisnya insya Allah ya. Bapak juga bisa dipersiapkan lebih matang lagi insya Allah. Dan yang terakhir Bapak Fajri, mungkin ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan. Boleh Bapak silahkan. Halo? Seperti yang tadi Ibu sampaikan. Ya. Jangan lelah buat Islam. Baik, Masya Allah ya. Terutama Masya Allah dijaga. Bapak. Baik, Masya Allah. Pesannya sangat ini ya, sangat berarti. Dan semoga Bapak juga bersama keluarga di rumah senantiasa diberikan kesehatan dan Amin. senantiasa diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu syar'i. Amin. Allahumma amin. Baik Bapak Fajri, saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan telah berpartisipasi di kuis siang hari ini. Saya akhiri teleponnya ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Ghazwah TV, qadarullah ya, sudah 2 peserta kuis belum bisa menjawab pertanyaannya dengan tepat. Namun teman-teman jangan berkecil hati, masih banyak kesempatan untuk bergabung bersama kami. Silakan teman-teman bisa langsung hubungi kami kembali di nomor 0811 1330 5353. Baik, ada penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Pak. Ghazwah bagi-bagi hadiah. Baik, dengan siapa dari mana Ibu? Di Bandung. Dengan Ibu Ira di Bandung ya? Iya. Tia. Iya. Ya, Ibu Kia di Bandung ya? Iya. Masya Allah, bagaimana Ibu kabarnya di siang hari ini Ibu di Bandung? Alhamdulillah. Sehat ya Ibu, Alhamdulillah. Semoga Ibu senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan bersama keluarga di rumah. Allahumma amin. Baik, Ibu Kia mohon maaf, mungkin bisa pindah tempat terlebih dahulu ke tempat yang lebih kondusif Ibu, supaya suaranya terdengar jelas. Baik, bisa dibantu ya Ibu? Ya. Baik, terima kasih. Baik Pak. Baik, terima kasih. Baik Ibu, kita lanjutkan kembali. Tadi barusan sudah menyaksikan kajiannya Ibu Kia melalui apa? YouTube Pak. YouTube. Aku bagian akhir saja. Oh baik, gak apa-apa Ibu. Insya Allah Ibu bisa dicoba ya untuk mengikuti kuisnya. Dan mungkin di kesempatan yang lain Ibu bisa menonton dari awal hingga selesai ya Bu. Baik, Ya, sudah. insya Allah. Insya Allah. Baik, sudah siap Ibu 100%? Ya, insya Allah Pak. Masya Allah, baik. Berapa persen Ibu siapnya? 50%? Ya, 100% Pak. 100%, baik. Masya Allah ya. Baik Ibu, silahkan bisa dipilih ingin memilih nomor 1 atau 3 Ibu? 3 Pak. 3, baik. Saya bacakan Ibu. Waktu awal disyariatkannya sholat, berapa jumlah rokaat setiap waktunya, Ibu? Insya Allah 50. Berapa, Ibu? 50 kali, Pak. 50 kali. Rokaatnya berapa, Ibu, di setiap waktunya? Ketika waktu di awal syariatkannya sholat? Jadi waktu subuh nih, yang 5 waktu sholat itu, ketika waktu diawalkannya ada disyariatkannya sholat itu berapa Ibu jumlah rokaatnya? Maksudnya per waktu sholatnya, misalnya subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya itu per waktu sholatnya berapa Ibu? Waktu di awal syariatkannya sholat? 50 rakaat ya Pak. Dalam satu waktu Ibu, misalnya subuh nih, atau zuhur, berapa Ibu jumlah rokaatnya? Berarti Berapa Ibu? 10 rakaat Pak. 10? Sudah yakin Ibu? 10?
Insya Allah kalau nggak salah sih tadi saya nggak dengar pas bagian itu ya Kak. Kalau nggak salah 50 kali minta keringanan jadi berapa ya, 50 kali atau 50 rakaat, saya lupa lagi. Baik. Sudah yakin berarti Ibu dengan Iya. jawabannya? Iya, insya Allah Kak. Insya Allah ya. Baik. Qadarullah jawabannya belum tepat Ibu. Yang tepat itu 2 rakaat. Jadi waktu di awal disyariatkannya sholat itu, sholat duhur 2 rakaat. Pokoknya 5 waktu itu 2 rakaat semuanya. Khairin insya Allah ya Ibu. Semuanya 2 rakaat. Masya Allah, iya 2 rakaat Ibu. Ibu masih bisa mengikuti di kesempatan yang lain insya Allah ya. Masih banyak kesempatan. Dan Ibu mungkin di kesempatan yang lain bisa menonton kajiannya dari awal hingga selesai. Dan juga mencatat faidah-faidahnya ya Ibu. Dan Ibu bisa mengikuti kuisnya insya Allah. Baik Ibu, saya ucapkan terima kasih. Jazakillah khairan. Dan yang terakhir mungkin ada pesan atau kesan Ibu yang ingin disampaikan. Silahkan Ibu Kia. Enggak Kak, aja semoga kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah dan khususnya untuk melalui diri kita lebih berkah lagi. Allahumma amin. Baik, Masya Allah ya. Semoga Ibu juga senantiasa diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu syar'i. Baik Ibu Kia, saya ucapkan kembali jazakillah khairan telah berpartisipasi. Saya akhiri teleponnya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman pemirsa Ghazwa TV dimanapun Anda berada, silahkan masih ada 1 kali kesempatan lagi bagi pemirsa yang sudah siap ingin bergabung bersama kami di kuis yang hari ini. Jangan ragu teman-teman, langsung hubungi kami via telepon seluler di nomor 0811 1330 5353. Baik, saya menyambung informasi yang sebelumnya pemirsa Ghazwa TV, yaitu ada di unit bisnis Ajwad Store yang menyediakan souvenir khas Timur Tengah. Nah, bagi teman-teman yang ingin atau sedang membutuhkan pakaian busana muslim baik untuk laki-laki atau perempuan, teman-teman, kami ada produk spesial dari KHB Collection. Bisa dicek katalog produknya di Instagram @ajwadstore. Selain itu kami juga menjual cemilan-cemilan khas Timur Tengah atau makanan-makanan khas Timur Tengah, cemilan ya, bisa diorder juga di Ajwad Store. Dan kami juga menjual buku-buku Islami ya, termasuk karya dari Ustaz Khalid Basalamah. Teman-teman juga bisa order di Ajwad Store. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa di-follow dan dicek di Instagram @ajwadstore atau menghubungi CS Ajwad Store di nomor 0811 1330 1919 atau melalui call center kami di nomor 1500 151. Berikutnya ada dari Mawadah. Bagi pemirsa yang saat ini sedang mencari pasangan yang halal, bisa melalui Mawadah. Kami akan bantu fasilitasi teman-teman untuk menemukan jodoh impiannya. Teman-teman bisa mendaftar langsung melalui CS Mawadah di nomor 0811 1330 2020 atau melalui call center kami di nomor 1500 151. Bisa dicek juga ya teman-teman untuk update-nya di Instagram @mawadah_idn. Baik, ada penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ghazwa bagi-bagi hadiah. Mulia dengan Islam. Masya Allah, dengan siapa, dari mana Bapak? Pak Arif dari Medan. Bapak Arif di Medan ya Pak? Iya Pak. Bagaimana Bapak Arif kabarnya di Medan di siang hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya, semoga Bapak senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan bersama keluarga di rumah. Allahumma amin. Amin. Baik, Pak Arif sudah menyaksikan kajiannya barusan melalui apa? Instagram Pak. Instagram, baik, Masya Allah ya. Berarti sudah siap Bapak untuk mengikuti kuisnya, Pak Arif? Insya Allah Pak. Siap. Insya Allah siap. Baik, saya bacakan ya Bapak, mohon disimak baik-baik. Dan ini, oh ya, mohon maaf kami sampaikan Bapak Arif, ini adalah pertanyaan spesial yang insya Allah hadiahnya juga spesial. Semoga Bapak Allah mudahkan untuk menjawab pertanyaannya insya Allah ya. Amin. Baik, saya bacakan Bapak. Siapa sahabat Nabi yang seorang muadzin tapi dia buta? Silakan bisa dijawab Bapak. Sahabat Nabi. Iya betul, dia seorang muadzin tapi dia itu buta Bapak.
Silakan bisa diingat-ingat terlebih dahulu, Bapak Arif. Abdullah. Iya, silakan bisa langsung dijawab, Bapak. Abdullah bin Umi Maktum. Kalau nggak salah. Baik, sudah yakin jawabannya, Pak Arif? Yakin 100%, Pak? Insya Allah, Pak. Insya Allah yakin ya. Baik, Iya. jawabannya Masya Allah sudah tepat sekali. Masya Allah ya. Bapak Arif selamat berhak mendapatkan hadiah dari program Gazwa Bagi-Bagi Hadiah yang disponsori oleh Sedekah Kreatif. Alhamdulillah. Jazakallah khairan, Pak. Wa'iyaka Bapak Arif. Dan kami ingatkan Bapak jangan lupa untuk konfirmasi kepada kami via WhatsApp di nomor yang Bapak hubungi saat ini. Pak, insya Allah, Pak. Baik, siap. Bapak mungkin ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan, silahkan. Semoga program Ustaz Galib Salama selalu sukses, berkembang pesat. Semoga tim dan Ustaz Galib Salama selalu maju. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Masya Allah ya. Terima kasih Pak Bapak Arif atas doanya. Dan kami doakan juga semoga Bapak senantiasa diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu syar'i. Allahumma amin. Baik Bapak, saya ucapkan jazakallah khairan telah berpartisipasi bersama kami di kuis yang hari ini. Saya akhiri teleponnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah kita di kesempatan kuis yang hari ini hanya mendapatkan satu pemenang kuis. Alhamdulillah ya. Bagi pemirsa yang belum berkesempatan untuk bergabung, jangan berkecil hati. Silahkan bisa bergabung bersama kami di kesempatan yang lain. Insya Allah kami akan ada setelah kajian live dan kajian rekaman. Baik, menyambung informasi yang sebelumnya, teman-teman sekalian, ada dari kelas Gazwa Academy. Bagi pemirsa yang saat ini ingin mengetahui terkait batasan-batasan dalam berbisnis, teman-teman bisa mengikuti kelas ini langsung pematerinya bersama guru kita Ustaz Khalid Basalama. Nah, teman-teman juga yang telah memulai usaha atau yang ingin mulai berwirausaha, cocok banget untuk mengikuti kelas Gazwa Academy. Untuk materi-materinya kami sudah spill di konten-konten yang kami bagikan di Instagram @Gazwa_Academy. Teman-teman bisa cek dan follow ya. Kemudian juga bisa menghubungi CS kami untuk informasi lebih lengkapnya di nomor 0811 1330 2626. Berikutnya ada dari sedekah kreatif. Bagi teman-teman yang ingin mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melalui sedekah kreatif yang memiliki program sosial banyak sekali. Bisa dicek saja di Instagram @sedekahkreatif, atau teman-teman bisa menghubungi saya sedekah kreatif di nomor 0811 1330 1414 atau melalui call center kami di nomor 1500 151. Baik teman-teman sekalian, berikutnya ada informasi yang terakhir dari jadwal kajian pekan ini bersama guru kita. Insya Allah di nanti malam jam 7:30 malam Ba'da Isya ada kajian live streaming kitab Sirah Nabawiyah dengan judul Masuknya Kerajaan Persia di Yaman. Dilanjutkan besok harinya hari Rabu jam 12:30 siang ada kajian live streaming kembali dengan kajian kitab Agar Doa Dikabulkan dengan judul Waktu, Keadaan, dan Momen Terkabulnya Doa di Malam Lailatul Qadar. Insya Allah dilanjutkan jam 2 siangnya masih sama kajian live streaming Keutamaan Buah Manis Sabar, yaitu kitab Keutamaan Buah Manis Sabar dengan judul Faktor yang Merusak Sabar, Takut Ketika Berhadapan dengan Musuh. Dan yang spesial kembali diadakan rutin yaitu Ba'da Maghrib di kajian offline di Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan Ba'da Maghrib dengan tema saat ini yaitu Talkshow Inspirasi Hijrah. Judulnya Mencari Tuhan Menemukan Islam. Masya Allah ya. Ini sangat menarik sekali teman-teman sekalian. Silakan bisa langsung merapat ke Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan Ba'da Maghrib hari Rabu ya. Jangan lupa. Dan teman-teman juga bisa saksikan juga melalui live streaming di YouTube KHB Official. Insya Allah besoknya pada subuh hari Kamis ada kajian offline kembali di Masjid Baitul Ma'mur Bekasi Barat. Teman-teman bisa merapat yang di sekitar lokasi
silahkan bisa melaksanakan sholat subuh di sana dan langsung setelah selesai sholat subuh mengikuti kajian bersama guru kita dengan pembahasan kitab Shahih At-Targhib wa At-Tarhib dengan judul Ancaman Kencing yang Mengenai Pakaian. Dan selanjutnya teman-teman sekalian jam 12:30 siang dilanjutkan ada kajian kitab Menghidupkan Sunnah-Sunnah yang Terlupakan dengan judul Sunnah Seputar Siwak. Dan yang terakhir di weekend hari Sabtu teman-teman sekalian ada kajian live streaming yaitu kajian tematik. Insya Allah teman-teman sekalian yang ingin mengetahui update terkait jadwal kajian guru kita Ustaz Khalid Basalama, teman-teman bisa memfollow Instagram @info_khbofficial. Insya Allah kami update setiap harinya dan setiap pekannya jadwal kajian bersama beliau hafizahullah ta'ala. Baik pemirsa Ghazwa TV, alhamdulillah kita telah berada di penghujung acara. Dan bagi teman-teman sekalian kami ucapkan jazakumullahu khairan telah menyaksikan siaran ini hingga selesai. Akhir kata saya Gemi dan juga kru Ghazwa TV yang bertugas izin pamit undur diri. Saya akhiri dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah Mulia dengan Islam hanya di Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Inspirasi Hijrah. Malik Gucili, mencari Tuhan, menemukan Islam. Hadirilah talk show bersama Ustaz Khalid Basalama, mengangkat kisah perjalanan saudara muslim dalam menjemput hidayah. Dahulu adalah seorang Nasrani. Setelah itu Ana pindah ke agama Buddha. Lalu saya menemukan 3 orang yang menurut saya beragama Islam yang berbeda dari kebanyakan orang Islam yang saya kenal. Ciri-cirinya berjenggot, celananya cingkrang. Dan mereka sangat menghormati agama saya. Akhirnya Ana memutuskan untuk bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabu, 16 Juli 2025, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Masjid Nurul Iman Blok M Square, Jakarta Selatan. Live hanya di sosial media Khalid Basalamah Official dan TV satelit Ghazwa TV. Ghazwa TV kini hadir di TV satelit. Kita tentang ilmu agama ini lebih kita butuhkan daripada air pada saat kita sangat haus.